2099 Dewa. Kamu benar, waktu memang tidak berpihak padaku. Bahkan ketika dia menyadari bahwa Kong Si siap untuk membunuhnya, Zhang Xuan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Jika aku dengan bodohnya menunggumu di sini untuk bergerak melawanku, tidak mungkin aku punya cukup waktu. Namun, aku selalu bisa memilih untuk bersembunyi, sama sepertimu. Tidak akan terlambat bagi saya untuk membalas dendam ketika saya membuat terobosan saya pada akhirnya. Petik 2. Menyembunyikan. Kilatan dingin melintas di mata Kong Si. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu melarikan diri di hadapanku? Dengan lambaian tangannya, Kong Si mulai menutup ruang di sekitar Zhang Xuan. Tetapi pada saat itu juga, Zhang Xuan tiba-tiba menghilang dari tempat. Pada saat yang sama, Wu Chen mengeluarkan token ethereal dan meletakkan cincin penyimpanan di atasnya. Dengan dengungan bergema, cincin penyimpanan menghilang dari pandangan. Cincin penyimpanan dan token ethereal. Begitu, Kong Si awalnya tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Memang mungkin untuk mencapai teleportasi spasial menggunakan metode seperti itu. Namun, Anda telah mengabaikan satu fakta penting. Saya adalah kepala aula ethereal, dan saya memegang wewenang untuk melacak pergerakan barang apapun di aula ethereal. Dia bertanya-tanya rencana cerdik macam apa yang ada dalam pikiran Zhang Xuan untuk melarikan diri darinya. Namun, ternyata itu adalah manuver yang tidak berarti dan sia-sia. Satu-satunya alasan para pembudidaya dapat tetap anonim di aula ethereal adalah karena aula ethereal mengizinkan mereka. Apakah pemuda itu benar-benar naif untuk berpikir bahwa dia, kepala aula ethereal, tidak akan dapat melacak seseorang yang bergerak melewatinya? Dia mengira akan menjadi masalah besar untuk mendapatkan Library of Heaven Spot setelah Zhang Xuan mencapai tingkat para dewa, tetapi sepertinya dia telah melebih-lebihkan kecerdasan yang terakhir. Itu hanya perubahan medan perang. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan membiarkan Anda melarikan diri? Tidak mempedulikan perang yang terjadi di sekelilingnya, Kong Si menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan token ethereal. Token ethereal miliknya sangat berbeda dari yang dibagikan kepada yang lain. Itu berwarna emas. Kemungkinan besar, itu adalah token yang disediakan khusus untuk digunakan oleh ketua aula. Memegang token dengan erat, kilatan melintas di mata Kong Si. Dari semua tempat, kamu telah memilih untuk menuju ke markas Ethereal Hall. Baiklah, sepertinya kamu mencari kematian. Setelah mengungkap lokasi di mana Zhang Xuan telah berteleportasi, Kong Si linglung sejenak sebelum seringai dingin terbentuk di bibirnya. Dia mengeluarkan cermin dan memantulkan token ethereal ke cermin. Sesaat kemudian, sebuah istana megah muncul di pantulan cermin. Istana itu adalah markas Ethereal Hall yang terletak di jembatan Azure. Dengan evanescent boots-nya, dia melangkah ke cermin. Sesaat kemudian, dia sudah berdiri tepat di depan markas Ethereal Hall. Seperti kata pepatah, tempat yang paling berbahaya seringkali adalah tempat yang paling aman. Itu bukan keputusan yang buruk bagi Anda untuk memilih untuk melarikan diri di sini, tetapi sangat disayangkan bahwa Anda mengabaikan satu detail penting. Dimungkinkan untuk melacak lokasi orang lain melalui Ethereal Hall. Ini juga menguntungkan saya. Gangguan dari surga terbatas di sini, jadi akan lebih mudah bagiku untuk mengekstrak ketidaksempurnaan surga dari tubuhmu di sini. Kong Si terkekeh pelan sambil melepaskan persepsi spiritualnya ke sekeliling. Melalui pemeriksaan sebelumnya, dia menemukan bahwa Zhang Xuan telah bersembunyi di ruang terlipat dan menempatkan ruang terlipat di cincin penyimpanan. Setelah itu, pemuda remaja yang melakukan ritual itu dengan cepat menjual cincin penyimpanan melalui aula ethereal, dan langsung dibeli setelahnya. Pembeli kemudian memanfaatkan formasi teleportasi yang tertanam di dalam token ethereal untuk membawa cincin penyimpanan ke sini. Kemungkinannya adalah Zhang Xuan disembunyikan di markas Ethereal Hall. Itu sama sekali bukan langkah yang buruk. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Zhang Xuan akan begitu berani memilih untuk bersembunyi di tanah kelahirannya jika bukan karena catatan pergerakannya. Dia tidak ada di sini. Kong Si dengan cepat memindai seluruh istana dengan persepsi spiritualnya, tetapi selain dari alam semi-divinity Serpentine Dragon gemetar ketakutan di satu sudut, dia tidak dapat menemukan jejak Zhang Xuan. Naga Serpentine kemungkinan adalah pembeli yang telah membeli cincin penyimpanan tempat Zhang Xuan bersembunyi. Dia akan berurusan dengan naga Serpentine itu pada waktunya, tetapi prioritasnya adalah untuk menangkap Zhang Xuan sebelum dia bisa melakukan apapun. Jadi, dia memindai istana sekali lagi dengan persepsi spiritualnya, tetapi hasilnya masih sama. Frustrasi, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok memanjat pilar markas Ethereal Hall hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya. Anda di sana, mata Kong Si berbinar. Pada saat itu, sosok itu sangat dekat dengan batas antara Ethereal Hall dan Hall of Gods. Kamu pikir kamu akan melarikan diri kemana? Kong Si mencibir saat dia melayang di samping pilar. Para pembudidaya alam semi-divinity harus memanjat pilar dengan memanjatnya dengan tangan dan kaki mereka, tetapi mereka yang telah mencapai tingkat para dewa terhindar dari kerumitan ini.
Mereka mampu terbang ke atas pilar. Berhenti di sana, Kongsi berteriak saat dia melancarkan serangan telapak tangan untuk menjatuhkan Zhang Xuan. Zhang Xuan tidak berani berhenti. Dia dengan cepat memanjat pilar dengan ketangkasan monyet. Tepat saat serangan telapak tangan hendak menyerangnya, tubuhnya tiba-tiba berkedip sebelum menghilang. Dia akhirnya melewati batas antara markas Ethereal Hall dan Hall of Gods. Begitu, kamu berpikir untuk menunggu waktumu di Aula Para Dewa karena kamu berpikir bahwa aku tidak bisa masuk ke sana. Hahaha, Anda benar-benar membuat saya terkesan berkali-kali dengan kecerdasan Anda yang tajam, tetapi itu tidak akan berhasil. Petik 2. Dengan harum dingin, Kongsi melewati perbatasan juga. Detik berikutnya, seluruh lingkungannya tiba-tiba terbalik. Dia seharusnya menuju ke atas, tetapi tiba-tiba, dia mendapati dirinya malah menuju ke bawah. Pusat gravitasinya telah terbalik. Dia sudah sering ke sana sebelumnya, jadi dia tidak lengah. Dia dengan cepat mengendarai Zenki-nya dan memantapkan dirinya sebelum dengan cepat menilai sekelilingnya. Melirik ke bawah, mungkin karena pihak lain tahu bahwa dia tidak bisa pergi lagi dan telah pasrah pada nasibnya, dia melihat Zhang Xuan memegang erat-erat pilar, tidak melarikan diri lagi. Saya tidak berharap Anda datang mengejar saya begitu cepat, kata Zhang Xuan acuh tak acuh. Masih banyak lagi hal-hal yang di luar ekspektasi Anda. Karena Anda telah menyadari bahwa tidak mungkin bagi Anda untuk melarikan diri lagi, mengapa Anda tidak dengan patuh menyerahkan ketidaksempurnaan surga? Kongsi menyeringai saat dia menyerang ke depan untuk menyerang Zhang Xuan. Bahkan sebelum serangan telapak tangannya mendarat, ruang di sekitarnya membeku, menutup semua kemungkinan rute pelarian. Tepat saat dia akan dibunuh, Zhang Xuan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan berkata, ada sesuatu yang ingin aku lakukan. Namun, telapak tangan Kongsi terus melonjak ke depan, hanya berhenti ketika jaraknya kurang dari setengah meter dari Zhang Xuan. Dia menatap pemuda itu dengan mata penuh ejekan. Berbicara, aku akan mendengarkan kata-kata terakhirmu. Itu akan sangat dihargai. Zhang Xuan menghela nafas lega. Kemudian, dia mulai menghitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hah, Kongsi terkejut. Apakah orang ini kehilangan akal sehatnya karena takut? Dia telah bertanya-tanya kata-kata terakhir apa yang akan diucapkan Zhang Xuan ketika dia mulai melakukan hitungan mundur sebagai gantinya, apakah dia sakit jiwa atau semacamnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kongsi berteriak dengan marah. Saya tidak melakukan banyak hal. Aku hanya menghitung mundur. Tidak perlu terlalu gelisah, jawab Zhang Xuan sambil tersenyum sebelum melanjutkan hitungan mundurnya. 3, 2, 1. Ketika dia akhirnya menghitung mundur ke angka terakhir, senyum secerah matahari terbit di wajahnya. Dia meregangkan punggungnya dengan ekspresi segar di wajahnya. Itu saja, karena Anda sudah selesai dengan kata-kata terakhir Anda, saya harap Anda siap untuk melanjutkan. Ledakan, tepat setelah kata-kata itu diucapkan, ledakan besar memenuhi udara. Seolah-olah ada naga besar yang mengelilingi tubuhnya, gemuruh guntur meraung dari tubuh Zhang Xuan. Aura yang kuat melonjak ke dalam kehampaan. Pada titik ini, pemuda itu tiba-tiba melepaskan cengkeramannya pada pilar batu. Namun, alih-alih jatuh tanpa henti keluar angkasa, dia mengambang dengan tenang di udara. Penerbangan, kamu telah berhasil mencapai terobosan. Kongsi hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia telah mulai berkultivasi tepat setelah dia memperoleh Aura of Divinity, tetapi meskipun demikian, dia membutuhkan waktu hampir sebulan penuh sebelum dia dapat mengatasi rintangan terakhir. Meskipun pemuda di hadapannya memiliki sebagian dari surga dan mampu berkultivasi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti B asteris jingan itu, seharusnya tidak mungkin untuk mencapai terobosan tanpa setidaknya 1 hari kultivasi. Justru karena alasan inilah dia tidak terlalu khawatir tentang situasinya. Selama dia bisa menangkap Zhang Xuan dalam 1 hari, yang terakhir tidak akan bisa menjadi ancaman baginya. Namun, bagaimana pihak lain tiba-tiba mencapai tingkat para dewa? Secara keseluruhan, baru 5 menit sejak pihak lain mengkonsumsi Aura of Divinity dan berlari ke sana. Apakah benar-benar mungkin bagi seseorang untuk membuat terobosan hanya dalam 5 menit? Bahkan Bestart itu tidak akan bisa melakukan sesuatu yang konyol seperti ini. Aku tidak percaya, tidak mungkin ini benar. Kongsi meraung dengan marah saat dia maju dan meluncurkan serangan telapak tangan. Sudah terlambat, Zhang Xuan menatap Kongsi dengan niat membunuh berkobar di matanya. Dia tenang dan rasional, tetapi kemarahan karena menyaksikan kematian cewek kecil belum padam. Dia menjentikkan jarinya dengan ringan. Peng, Kongsi telah menyalurkan kekuatan penuhnya ke dalam serangan telapak tangan, tetapi seolah-olah sambaran petir, jentikan jari Zhang Xuan masih mengirimnya terbang kembali. Kongsi terhuyung-huyung selama lebih dari beberapa ratus meter sebelum dia akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya. Mengambil seteguk besar udara, dia menatap pemuda di depannya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya yang pucat.
Jentikan satu jari itu tidak hanya menghilangkan serangannya, itu hampir menghancurkan kultivasinya. Memang, dia telah mengalami cedera yang signifikan dalam pertempuran sebelumnya, tetapi kekuatan serangan Zhang Xuan masih melampaui imajinasinya. Jika pihak lain mampu mempertahankan kekuatannya, dia tidak yakin apakah dia akan benar-benar bisa meraih kemenangan. Apakah dia benar-benar berhasil mencapai terobosan? Kong Si mengepalkan tinjunya dengan erat. Bahkan sampai saat ini, dia masih tidak percaya bahwa dia telah digagalkan oleh pergantian peristiwa yang begitu konyol. Sambil menggertakkan giginya, dia dengan dingin meludah, jadi bagaimana jika kamu telah mencapai level para dewa juga? Saya tidak percaya bahwa Anda akan dapat menguasai kekuatan Anda begitu cepat. Kekuatan dewa sangat berbeda dari kekuatan semi-divinity. Membiasakan diri dengan itu akan memakan waktu yang signifikan. Mustahil untuk mengerahkan kekuatan penuh dewa tepat setelah mencapai terobosan. Meskipun dia telah mengasingkan diri selama sebulan, kenyataannya dia telah mencapai tingkat dewa dalam waktu 20 hari. Dia telah menghabiskan 10 hari terakhir untuk memperkuat kultivasinya dan membiasakan dirinya dengan kekuatan para dewa sebelum muncul kembali. Bahkan jika Zhang Xuan telah menggunakan semacam seni rahasia untuk mempercepat laju terobosannya, tidak mungkin dia bisa membiasakan diri dengan kekuatan para dewa begitu cepat. Dengan pemikiran seperti itu, Kong Si melepaskan pukulan ke arah Zhang Xuan dengan raungan ganas. Pada saat itu, semuanya tampak redup di hadapan Kong Si. Seolah-olah dunia menunjukkan kepatuhannya kepada makhluk yang lebih tinggi. Dewa yang mengerahkan kekuatan penuhnya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Sebagai tanggapan, Zhang Xuan mengangkat satu jari ke atas. Momentum pukulan Kong Si yang luar biasa dihentikan oleh satu jari. Hampir seolah-olah ada penghalang logam yang berdiri di tempatnya, mencegahnya maju lebih jauh. Hancur, Zhang Xuan menjentikkan jarinya sekali lagi. Kong Si dikirim untuk menjatuhkan puluhan li. Tulang di lengannya patah, dan darah segar menyembur dari mulutnya. Dampak belaka dari gerakan tunggal ini hampir merenggut nyawanya. Bagaimana ini mungkin? Kong Si bergumam ketakutan saat dia berjuang untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Dalam bentrokan ini, dia menyadari bahwa pihak lain tidak hanya mencapai tingkat para dewa dalam hal kultivasi. Pihak lain juga berhasil membiasakan diri dengan kekuatannya, sehingga dia bisa menggunakannya lebih lancar daripada dia. Dan semua ini dilakukan dalam beberapa menit. Ini tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Dengan kebingungan tercermin di matanya, Kong Si menjadi linglung. 2100 mengatasi Odd. Ketuhanan dan semi-divinity, ini adalah dua eksistensi yang sangat berbeda satu sama lain. Bahkan jika seseorang memperoleh aura ketuhanan dan berhasil membuat terobosan, masih akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sepenuhnya menguasai kekuatan para dewa. Karena itu, dia berpikir bahwa dia memiliki peluang melawan Zhang Xuan bahkan setelah dia berhasil membuat terobosan. Tapi pemikirannya yang penuh harapan ini dengan cepat dikoyak oleh pihak lain. Tidak ada yang tidak mungkin tentang ini. Zhang Xuan memandang Kong Si dengan dingin. Setelah mencapai terobosan sendiri, dia menyadari betapa kuatnya para dewa. Tidak heran Kong Si mampu menembus ruang dan dengan bebas melintasinya. Sebagai perbandingan, semi-divinitis benar-benar lemah. Selama dia menginginkannya, bahkan jika Zhao dan yang lainnya menyatukan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa menghentikannya untuk satu nafas pun. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Kong Si berteriak saat dia dengan putus asa menyalurkan semua energinya bersama dan melemparkan tinjunya ke Zhang Xuan. Dia telah berpikir untuk menangkap Zhang Xuan hidup-hidup dan mengekstraksi ketidaksempurnaan surga darinya, tetapi sekarang setelah yang terakhir memperoleh kekuatan yang sama dengannya, itu jelas tidak mungkin lagi. Pada titik ini, semuanya turun ke pertarungan untuk bertahan hidup. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk membunuh Zhang Xuan, atau dia tidak mungkin keluar dari sana hidup-hidup. Jadi, dia menyalurkan semua kekuatannya dalam satu gerakan ini. Ruang di sekitar Hall of Gods jauh lebih stabil daripada Azure, tetapi masih runtuh di bawah kekuatan penuh dewa. Zhang Xuan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur sama sekali. Dengan senyum di bibirnya, dia dengan tenang merobohkan serangan apapun yang diarahkan Kong Si ke arahnya. Beberapa menit kemudian, tubuh Kong Si membeku di tempat. Kekuatan yang kuat telah menyegel gerakannya sepenuhnya. Dia juga telah dilucuti Paragon Black Mirror dan Evanescent Boots-nya, sehingga menutup rute pelariannya juga. Setelah memahami Pathos of Heavens, bahkan klon Zhang Xuan tidak cocok untuknya. Meskipun Kong Si tidak lemah, dia hanya paling setara dengan tiruannya. Belum lagi fakta bahwa Kong Si telah dikalahkan oleh cewek kecil, halaman emas, dan serangan kolaboratif dari Zhao dan yang lainnya, sehingga menyebabkan dia menjadi sangat lemah. Setelah menjebak Kong Si di tempatnya, Zhang Xuan menatapnya dengan tenang. Hasil pertempuran sudah keluar. Dengan ini, nasib Kong Si disegel. Untuk dapat membuat terobosan menuju keilahian dan menguasai kekuatannya, bahkan Bestart itu tidak akan mampu melakukannya, Kong Si masih dalam keadaan menyangkal.
Keraguan di benaknya mencakar kewarasannya, mencegahnya menerima kenyataan. Bintang B asteris itu, Zhang Xuan merasakan bahwa ada makna yang lebih dalam di balik kata-kata kongsi. Siapa yang kamu maksud? Bestart itu juga memiliki pecahan surga, tetapi bahkan dia tidak dapat berkultivasi secepat kamu, kongsi bergumam pelan. Sepertinya kamu telah mengakui fakta bahwa kamu bukan kongsi, kata Zhang Xuan sambil tersenyum. Haruskah saya memanggil Anda sebagai tiruan kongsi, atau adakah nama lain yang Anda sukai? Fakta bahwa kongsi telah bergerak padanya di jembatan Azure telah membuatnya merasa sangat bingung, membuatnya percaya bahwa pihak lain bisa jadi palsu. Namun, semuanya menjadi jelas baginya setelah dia memasuki Hall of Gods. Fakta bahwa klon tidak dapat memasuki Hall of Gods dan pertarungan dengan kongsi, yang mampu menggunakan teknik pertempuran Heaven's Path dan kemampuan Heaven's Order. Dia pasti bodoh karena tidak menemukan kebenaran setelah melihat semua itu. Kemungkinan besar, orang di depannya adalah tiruan kongsi. Hanya ada satu bagian dari surga. Meskipun klon Zhang Xuan berbagi jiwa yang sama dengannya, dia tidak bisa berlatih teknik pertarungan Heaven's Path Divine Art dan Heaven's Path yang lengkap. Mungkin karena itu, sifat jiwa mereka mulai menyimpang. Pikiran mereka tidak lagi sepenuhnya sinkron, dan mereka bahkan dapat mengobrol satu sama lain seolah-olah mereka adalah dua entitas yang berbeda. Karena itu adalah kasus Zhang Xuan, kemungkinan besar hal yang sama terjadi pada kongsi. Klon di depannya tampaknya merupakan manifestasi dari niat buruk dalam jiwa kongsi. Itu didorong oleh emosi negatif, dan mungkin karena kecemburuan pada kongsi yang asli sehingga sangat putus asa untuk mendapatkan bagian dari surga. Karena mereka memiliki asal yang sama, klon itu memandang dirinya sebagai kongsi, dan tampaknya bangga dengan identitasnya. Kami adalah orang yang sama, jadi mengapa hanya dia yang memiliki tatanan surga dan dapat berkultivasi lebih cepat dari orang lain? Mengapa hanya dia yang menikmati kehormatan dan gengsi seperti itu, sehingga seluruh dunia memandangnya sebagai guru dunia? Mengapa saya terpaksa bersembunyi di tempat di mana matahari tidak bersinar, tertutup selama beberapa ribu tahun? Klon kongsi meludah dengan gigi terkatup. Bukankah kamu sudah memiliki jawaban untuk itu di lubuk hatimu? Zhang Xuan menunjukkannya dengan dingin. Dari kelihatannya, tampaknya pihak lain memang niat buruk yang telah dicabut kongsi dari jiwanya. Alasan mengapa kongsi dihormati sebagai guru dunia bukanlah karena kekuatan atau kemampuannya yang luar biasa, tetapi karena kebajikan dan kemurahan hati yang telah ia tunjukkan. Sebaliknya, klon kongsi adalah seseorang yang akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bagaimana orang seperti itu bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain? Kalau saja aku membunuhmu dan semua orang yang telah mengkhianatiku, aku akan mampu mempertahankan citra sempurnaku dan tetap menjadi sosok yang dihormati semua orang. Klon kongsi memamerkan giginya dengan marah. Kau masih belum mengerti, kan? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Anda dapat menaklukkan dunia dan memaksa semua orang untuk tunduk kepada Anda melalui kekuatan belaka, tetapi seiring berjalannya waktu, emosi negatif dari orang-orang yang telah Anda tekan akan tumbuh semakin kuat. Itu pada akhirnya akan meledakkanmu dan membuatmu hancur berkeping-keping. Otoritas dan dominasi dapat memberikan satu kekuatan, tetapi itu juga bisa membuat orang melawan satu. Mustahil untuk menutup mulut orang-orang, apalagi mencoba menaklukkan semangat mereka. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepala Zhang Xuan. Bahkan orang sekuat kongsi berakhir dengan klon jahat seperti itu, tapi bagaimana dengan klon saya? Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu dengan tiruannya. Sementara yang terakhir adalah pembual dan pamer, itu tidak pernah menunjukkan kecemburuan atau niat buruk. Mengingat begitu, mengapa klon kongsi berakhir seperti itu? Mungkin itu pekerjaan iblis batiniah. Karena Library of Heaven's Path, teknik kultivasi yang saya latih sempurna, jadi saya tidak terpengaruh oleh iblis batiniah. Teknik kultivasi yang dipraktikkan kongsi kemungkinan akan sempurna juga karena perintah surga, yang mendefinisikan hukum dunia itu sendiri, tapi sebenarnya, itu juga kelemahan terbesarnya. Perintah surga mengizinkan seseorang untuk mendikte hukum dunia, memaksa semua keberadaan untuk menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Sekuat apapun kemampuan itu, tindakan mengubah hukum dunia yang sudah lama ada akan mengguncang stabilitas dunia, sehingga menyebabkan tatanan dunia goyah. Kontradiksi dalam keyakinan kongsi ini akan membuatnya sangat rentan terhadap iblis batiniah. Akibatnya, klon kongsi lahir dari emosi negatifnya. Klonnya tidak berani bergerak sembarangan di hadapan kongsi. Namun, begitu yang terakhir meninggalkan Azure untuk Cakrawala, klonnya dengan cepat menyadari bahwa itu adalah keberadaan terkuat, memiliki otoritas terbesar di Azure. Kepemilikan kekuatan yang tiba-tiba melepaskan semua emosi negatif dalam jiwa tiruannya. Jika kongsi telah memutuskan emosi negatif dalam jiwanya ke klonnya, lalu apa yang saya pisahkan dari jiwa saya ke cloning saya? Zhang Xuan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Belas kasih dan kedengkian didikte hanya oleh perbedaan satu pemikiran.
Tindakan memutuskan jiwa seseorang dan menciptakan tiruan tidak berbeda dengan memberikan sebagian dari kepribadian seseorang. Dari perspektif seperti itu, masuk akal bahwa klon akan memiliki kepribadian yang kontras dari tubuh utama. Kongsi telah memberikan semua niat jahatnya kepada tiruannya, meninggalkannya dengan kebajikan dan kemurahan hati yang dikenal dunia untuknya. Jika demikian, apa yang dia berikan kepada klonnya? Dari kelihatannya, selain keinginan kompulsifnya untuk menyombongkan diri dan pamer, sepertinya ia tidak memiliki terlalu banyak kebiasaan buruk. Kurasa aku memutuskan kepribadian sombongku menjadi tiruanku. Itulah mengapa saya menjadi jauh lebih rendah hati dan lebih low profile setelah klon saya menjadi. Zhang Xuan mengangguk dalam realisasi. Itu akan menjelaskan perbedaan besar antara dia dan tiruannya. Dia tidak pernah benar-benar berpikir terlalu dalam tentang implikasi dari memutuskan jiwanya untuk membuat klon, jadi masalah ini benar-benar membuatnya berpikir. Tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki keinginan untuk menyombongkan diri sesekali, tetapi kebajikan kerendahan hati tercetak di tulangnya. Itulah sifat yang membuat dia bisa memukul dadanya dengan bangga. Dunia hanya mendengarkan kata-kata pemenang. Sekarang setelah Anda menang, apapun yang Anda katakan menjadi kebenaran. Petik 2. Mengetahui bahwa tidak ada artinya berdebat tentang hal-hal seperti itu dengan Zhang Xuan, tiruan Kongsi menatap pemuda itu dengan saksama dan berkata, aku masih tidak mengerti. Bagaimana Anda bisa mencapai terobosan begitu cepat? Tunggu sebentar. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak klon Kongsi, dan matanya melebar. Anda memiliki kodeks besar musim gugur. Menggunakan yurisdiksi Orde Surga atas ruang waktu, Kongsi yang asli telah menciptakan artefak unik yang dikenal sebagai Great Codex of Spring and Autumn. Jika seseorang mencoba untuk secara ketat mengkategorikannya dalam hal tingkat, itu bahkan tidak akan dianggap sebagai artefak tingkat immortal tinggi. Namun, seperti Paragon Black Mirror dan Evanescent Boots, ia memiliki kemampuan unik. Namun, melalui mata yang dia tinggalkan di benua guru-guru, dia menyadari bahwa kodeks besar musim semi dan musim gugur telah diambil oleh dewa yang bernama Luo Ruoxin. Bagaimana itu bisa ada di tangan Zhang Xuan? Jika dia tahu bahwa pihak lain memiliki kodeks besar musim semi dan musim gugur, dia tidak akan pernah lengah. Mungkin, pada saat Zhang Xuan mengambil Aura of Divinity, dia pasti sudah menggunakan kekuatan terbesarnya untuk membunuhnya. Kamu benar, ini memang kodeks hebat musim semi dan musim gugur, jawab Zhang Xuan. Alur waktu dalam kodeks besar musim semi dan musim gugur ditetapkan 10 kali lipat dari benua guru-guru, yang setara dengan 1/100 di Azure. Saya melihat, wajah klon Kongsi memucat saat dia akhirnya mengerti alasan di balik kehilangannya. Dengan asumsi bahwa Zhang Xuan memiliki bakat yang sama dengan Kongsi yang asli, dia akan membutuhkan waktu 24 jam, 1440 menit, atau 86.400 detik. Jika dia berkultivasi di Azure, dengan pengganda 100 kali lipat dari Great Codex of Spring and Autumn, dia hanya membutuhkan 14 menit untuk membuat terobosan. Itu pasti luar biasa, tapi itu masih belum cukup mengingat situasi saat itu. Untuk alasan itu, Zhang Xuan telah memilih untuk berteleportasi ke markas Ethereal Hall. Di markas Ethereal Hall, aliran waktu 10 kali lipat dari Azure. Mengingat aliran waktu dalam Great Codex of Spring and Autumn telah diperbaiki, itu berarti waktu mengalir ribuan kali lebih cepat. Dengan kata lain, dia hanya perlu 1 menit untuk membuat terobosan di sana. Namun, Zhang Xuan masih belum berpikir bahwa itu cukup cepat. Jadi, dia telah memanjat tiang untuk menuju ke aula para dewa. Aliran waktu bahkan lebih lambat di sana, hanya 1/100 dari Azure. Selama dia melewati batas itu, aliran waktu di Great Codex of Spring and Autumn akan 10.000 kali lipat dari lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu, dari 86.400 detik yang dia butuhkan untuk melakukan terobosan, dia hanya membutuhkan 8 detik di dunia nyata. Karena alasan itulah dia menghitung mundur dari 10. 10 detik mungkin tidak tampak seperti apa-apa, tapi itu sudah cukup baginya untuk mencapai tingkat dewa di Great Codex of Spring and Autumn dan bahkan membiasakan dirinya dengan kekuatan barunya. Klon Kongsi merasakan isi perutnya berubah hijau karena penyesalan. Ada begitu banyak, seandainya saja dalam pikirannya yang membuatnya gila. Dia berusaha untuk berjuang sedikit, tetapi dia masih tidak dapat melepaskan diri dari pengekangan Zhang Xuan. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya dalam-dalam sebelum berkata, lakukan apapun yang kamu inginkan. Aku sudah kalah. Dia mengira dia bisa melampaui tubuh utamanya jika dia merebut ketidaksempurnaan surga, tetapi akhirnya berakhir dengan kegagalan. Memang tidak mungkin untuk mengalahkan mereka yang telah dipilih oleh surga. Aku sangat membencimu, tapi aku tidak akan membunuhmu. Anda adalah klon Kongsi, jadi saya akan menyerahkan kepadanya untuk menentukan nasib Anda. Namun,
Saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda tidak akan dapat hidup satu hari pun dalam damai mulai saat ini dan seterusnya, kata Zhang Xuan dengan dingin sambil dengan cepat mengarahkan kekuatannya ke klon Kongsi. Kekuatan menyegel budidaya klon Kongsi, mencegahnya bergerak sama sekali. Setelah itu, dia melemparkan yang terakhir ke ruang terlipat di dalam cincin penyimpanannya. Dia berdiri diam dalam kehampaan untuk waktu yang lama sebelum desahan dalam keluar dari bibirnya. Ada terlalu banyak hal yang terjadi selama periode waktu ini yang membuat hatinya terasa sangat berat. Dia tahu bahwa perang yang terjadi di Pulau Star Chaser seharusnya sudah tenang mengingat kloningan dan murid langsungnya ada di sana untuk membantu, jadi dia tidak diperlukan di sana untuk saat ini. Karena saya telah mencapai tingkat para dewa, saya harus pergi dan memeriksa apa pusaran hitam yang disegel di bawah aula para dewa itu, gumam Zhang Xuan sambil melirik ke bawah. Seolah-olah matanya mengintip menembus kehampaan untuk menatap Hall of Gods yang megah. 2101 orang yang kembali. Hall of Gods berdiri di atas pusaran hitam, mengingatkan pada batu yang menyumbat atap yang bocor. Dia sudah lama ingin memeriksanya, tetapi karena keterbatasan kultivasinya, dia tidak bisa mendekatinya. Namun, sekarang dia telah menjadi dewa sejati. Meskipun kekuatan di sekitar pusaran hitam itu menakutkan, dia tidak takut lagi. Dia membutuhkan waktu 4 jam untuk meninggalkan Hall of Gods sebelumnya, tetapi kali ini, dia hanya butuh beberapa menit untuk sampai ke sana. Itu masih tampak agung dan indah seperti sebelumnya. Kabut hitam bisa terlihat berputar di sekitar Hall of Gods, dan jika seseorang mengintip ke pusaran di bawahnya, seseorang bisa melihat celah dimensi di dalamnya. Zhang Xuan terbang ke puncak pusaran dan merasakan energi aneh yang mencoba mencakar ke arahnya, seolah mencoba melahapnya utuh. Aku harus masuk untuk melihatnya. Membungkus dirinya dengan kekuatan surgawi yang baru ditemukannya, dia menyelam ke dalam pusaran. Turbulensi spasial di dalam pusaran menghantamnya tanpa henti dengan kekuatan yang bahkan para pembudidaya alam semi-divinity tidak dapat menahannya. Namun, bagi Zhang Xuan saat ini, itu tidak cukup untuk menyakitinya. Di mata pusaran, dia melihat lorong gelap gulita yang mengarah ke wilayah yang belum dipetakan. Tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa seolah-olah ada utopia yang terletak di sisi lain. Dia merasakan keinginan untuk berani masuk untuk melihatnya. Mungkinkah ini pintu masuk ke Cakrawala? Zhang Xuan tidak bisa tidak mengingat lorong spasial yang mengarah ke Azure dari domain Kunsu. Dari 100 sekolah filsuf hingga formasi dan mayat sage kuno, jejak Kongsi bisa dilihat di dalamnya. Hal yang sama berlaku untuk lorong tepat di depannya. Hall of Gods di atas dijaga oleh wasiat Kongsi, dan bundel pertama Aura of Divinity yang dia terima juga dari Kongsi. Setelah wasiatnya menggantikan Kongsi untuk menjaga Hall of Gods, ia menjadi sadar akan aturan yang mengatur Hall of Gods. Selama seseorang bisa mengalahkan keinginannya, dia akan bisa mendapatkan seikat Aura of Divinity juga. Satu-satunya masalah dengan itu adalah, keinginannya terlalu kuat. Tidak mungkin Zhao Ya dan yang lainnya akan cocok untuknya, atau dia akan lama membawa mereka untuk memanen seikat. Aku harus kembali dan menyelesaikan semuanya sebelum menjelajahi area ini sekali lagi. Dia berbalik dan terbang keluar dari pusaran. Zhao Ya, Han Jianqiu, dan yang lainnya kemungkinan akan sekarat karena khawatir setelah melihat Kongsi mengejarnya. Paling tidak, dia harus kembali untuk melihatnya. Dia terbang melintasi batas sekali lagi, dan tak lama kemudian, dia sudah kembali ke markas Ethereal Hall. Dengan pikiran, dia menurunkan auranya ke tingkat kultivator alam semi-divinity. Berdasarkan apa yang dia ketahui, akan ada cobaan kultivasi setelah mencapai level para dewa. Jika dia menyamarkan kultivasinya, dia mungkin bisa sedikit mendorongnya kembali. Setelah dia selesai, dia merobek ruang di depannya dan melangkah ke celah dimensi. Ketika dia akhirnya muncul sekali lagi, dia sudah berdiri tepat di atas Heaven Anchoring Boulder. Dia dengan cepat mengkonfirmasi arahnya sebelum merobek ruang di depannya sekali lagi, dan kali ini, dia tiba di area tepat di atas istana Star Chaser. Melihat bahwa cobaan kultivasi belum menimpanya, dia menghela nafas lega sebelum dengan cepat menilai sekelilingnya. Perang melawan Aula Ethereal, Benteng Black Mirror, dan Sekte Abadi Evanescence telah berakhir, meninggalkan banyak mayat di tanah. Guru, kamu kembali. Merasakan aura Zhang Xuan, Zhao Ya dan yang lainnya segera bergegas dengan gelisah. Meskipun mereka terlihat sedikit tidak terawat, untungnya, sepertinya tidak ada dari mereka yang terluka parah. Sambil menghela nafas lega, Zhang Xuan bertanya, bagaimana pertempurannya? Kami masing-masing telah menangkap Citadel Lord Bai dan pemimpin Sekte Gu dari Benteng Black Mirror dan Sekte Abadi Evanescence. Yang lain juga sudah menyerah. Dengan kekuatan puncak mereka diturunkan, kedua sekte itu hampir mati. Adapun Aula Ethereal, kami berhasil menangkap semua orang juga. Zhao Ya menjelaskan. Setelah Hall Master Kong meninggalkan medan perang untuk mengejar Zhang Xuan, aliansi di antara tiga kekuatan dengan cepat runtuh menjadi tumpukan pasir yang tersebar.
Zhao Ya dan yang lainnya telah mencapai alam semi-divinity, dan mereka semua memegang artefak semi-divinity. Meskipun musuh memiliki banyak ahli di barisan mereka, mereka tidak memiliki peluang melawan Zhao Ya dan yang lainnya. Selanjutnya, 100.000 dewa sejati bergabung dalam keributan, sehingga menghasilkan pertempuran yang benar-benar sepihak. Itu adalah pemusnahan total bagi musuh. Semua orang yang masih hidup telah menyerah. Bagus kalau semuanya sudah diselesaikan. Zhang Xuan mengangguk. Dengan Zhao Ya dan yang lainnya bergabung dalam keributan, mereka dapat dengan mudah mengekang para ahli ranah semi-divinity musuh. Setelah para ahli top diurus, sisanya akan berjalan-jalan di taman. Korban pada fase awal pertempuran tinggi, tetapi mereka dengan cepat berkurang setelah Zhao Ya dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran juga. Dengan demikian, kerusakan yang diderita oleh 4 sekte dan makhluk air tidak terlalu besar. Apakah kamu berhasil mengumpulkan Abu Little Chick? Di mana mereka? Zhang Xuan bertanya. Cewek kecil telah mati demi dia. Jika bukan karena mengorbankan dirinya untuk memblokir Kongsi, tidak mungkin dia berhasil membersihkan aura ketuhanan tepat waktu dan berhasil membuat terobosan. Kami memang berhasil mengumpulkannya, tapi mengetahui perasaan guru mereka terhadap binatang jinaknya, Zhao Ya dan yang lainnya segera mengumpulkan abu cewek kecil segera setelah pertempuran berakhir. Tapi, Zhang Xuan mengerutkan kening. Bahkan saat kami mengumpulkan abunya, mereka terus membakar dengan semangat, kata Zhao Ya dengan senyum pahit sambil menunjuk ke tumpukan abu. Zhang Xuan dengan cepat menoleh dan melihat seikat api emas menyala tanpa henti. Itu adalah lokasi yang sama di mana Little Chick telah dibunuh dan dihancurkan menjadi abu oleh klon Kongsi. Bingung, dia dengan cepat berjalan untuk melihat lebih dekat pada bundel api emas. Perlahan, kerutan terbentuk di dahinya. Api emas tepat di depan matanya tidak terlalu kuat, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan kehidupan yang dipelihara di dalamnya. Apa artinya ini? Apakah cewek kecil masih hidup? Zhang Xuan tercengang. Cewek kuning kecil itu telah diiris menjadi puluhan bagian oleh pedang sebelum dibakar menjadi abu. Bahkan dewa sejati akan mati setelah mengalami kerusakan seperti itu. Jadi, bagaimana dia masih bisa merasakan kehadiran kehidupan di dalam api emas? Sementara Zhang Xuan masih menatap api emas dengan mata menyipit, sebuah altar tiba-tiba muncul tepat di bawah mereka. Itu adalah yang dia dan Wu Chen bawa dari benua guru-guru. Tes. Aura hitam merembes keluar dari altar dan melonjak tepat ke dalam api emas. Siong Kiong, api emas berkobar sebagai respons terhadap aura hitam. Dari ukuran bola, itu tumbuh kira-kira setinggi seorang pria sebelum tiba-tiba berkembang menjadi bola api dengan diameter lebih dari 10 meter. Meski begitu, aliran aura hitam dari altar ke api kemasan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tuan muda, altar tampaknya telah membentuk koneksi dengan altar lain, membentuk portal. Wu Chen dan Du Qingyuan dengan cepat berjalan bersama untuk melihat lebih dekat situasi yang membingungkan ini. Pintu gerbang, Zhang Xuan bertanya dengan mata menyipit. Ini mirip dengan portal yang kita gunakan sebelumnya untuk berteleportasi ke Hall of Gods. Wu Chen mengangguk. Saat itu, Zhang Xuan secara khusus melakukan perjalanan ke benua guru-guru untuk menggunakan altar untuk melakukan ritual dan menjalin hubungan antara kedua altar. Dia tahu bahwa hal yang sama terjadi tepat di hadapannya. Itu hanya, bukankah klon Kongsi menghancurkan al yang lain? Zhang Xuan setengah jalan melalui kata-katanya ketika matanya tiba-tiba melebar karena bingung. Tunggu sebentar, apakah itu? Datang dari altar di kota ruang yang runtuh. Saat itu, dia telah diberitahu bahwa hanya ada satu altar seperti itu di benua yang ditinggalkan. Karena itu, dia secara khusus melakukan perjalanan kembali ke benua guru-guru untuk mengambilnya. Namun, belum lama ini, dia menemukan altar serupa di City of Collapse Space. Du Qingyuan telah bersamanya saat itu, dan dia telah memverifikasi bahwa altar memiliki asal yang sama dengan yang berasal dari Istana Star Chaser dan suku iblis dunia lain. Dengan pemikiran seperti itu, Zhang Xuan berjalan maju untuk memeriksa aura hitam. Ini memang suasana degenerasi. Faktanya, itu lebih dari sekadar suasana degenerasi. Itu telah disempurnakan dan dikompres menjadi bentuk yang sangat mirip dengan aura ketuhanan yang rusak yang dia terima dari kerangka hitam. Mungkinkah itu? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Zhang Xuan. Dia dengan cepat menyatukan kedua tangannya untuk merobek celah di ruang angkasa sehingga dia bisa berteleportasi ke City of Collapse Space untuk memverifikasi deduksinya. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, pilar api yang menjulang tinggi naik ke langit sebelum tiba-tiba meledak, memperlihatkan cewek kuning kecil yang lucu. Cewek kuning kecil itu meregangkan punggungnya dengan malas sebelum berjalan keluar dari api yang tersisa. Ayam kecil, mata Zhang Xuan melebar keheranan, seolah-olah dia tidak percaya apa yang dia katakan. Kemudian, campuran kegembiraan dan kelegaan meresap ke matanya saat dia buru-buru bergegas ke cewek kuning kecil itu. Orang di depannya tampak tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Itu masih tertutup lapisan tipis bulu kuning,
mengingatkan pada tukik baru. Namun, kultivasinya sudah mencapai tingkat yang sama dengannya, keilahian. Kamu berhasil membuat terobosan, Zhang Xuan bergumam tak percaya. Dia sebelumnya telah memberi makan pihak lain cukup banyak pil abadi dan banyak darah alam semi-divinity. Hek, itu bahkan meminum setetes darah dewa. Namun, budidayanya telah menolak untuk maju bahkan sebagian kecil. Itu adalah satu hal untuk bertahan dari serangan Kongsi, tetapi bagaimana budidayanya berhasil menembak dua alam secara bersamaan dan mencapai tingkat dewa. Tiba-tiba, Zhang Xuan merasa sedikit marah di dalam. Melalui upaya dan bakatnya, dia dapat meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat. Di sisi lain, orang di depannya hanya memasukkan segala macam hal aneh ke dalam mulutnya, tapi itu masih bisa meningkat hampir secepat dia. Dia merasa seperti murid yang rajin yang selalu belajar untuk semua ujiannya, tapi entah bagaimana, teman yang menyia-nyiakan waktunya bermain game selalu berhasil mencetak nilai lebih baik darinya. Tentu saja, cewek kecil mengepakkan sayapnya sambil memiringkan dagunya ke atas dengan puas. Apakah kamu berhasil memulihkan ingatanmu? Zhang Xuan bertanya. Belum, cewek kecil menjawab dengan keangkuhan yang sama. Zhang Xuan merasakan dorongan untuk mencaci maki cewek kecil karena kesombongannya yang tidak dapat dibenarkan, tetapi ketika dia melihat orang kuning kecil itu berjalan-jalan di sekitar area itu dengan penuh semangat, dia akhirnya menghela nafas dalam-dalam dengan senyum tak berdaya di wajahnya sebelum berkata, lupakan saja. Ingatan Anda pada akhirnya akan kembali kepada Anda. Anda dapat meluangkan waktu Anda untuk itu. Petik 2. Dia hanya senang bahwa yang terakhir masih hidup. Karena itu, dia masih merasa sedikit tertipu dengan perasaannya. Seolah-olah dia gelisah karena tidak ada apa-apa. Belum lagi, si kecil berhasil menjadi dewa akibat kejadian ini. Apakah ini yang mereka maksud dengan bangkit dari abu? Memikirkannya, agak mengejutkan bahwa cewek kecil selamat dari cobaan itu. Dia ragu cloningnya bisa bertahan jika yang terakhir berada di posisi yang sama. Aura ketuhanan adalah kebutuhan untuk mencapai tingkat para dewa. Aura hitam yang diambil Little Chick sebelumnya tampaknya sama dengan apa yang diberikan kerangka hitam itu kepadaku. Zhang Xuan berpikir keras. Kemungkinan Little Chick telah menggunakan Aura of Divinity yang rusak untuk mencapai kondisinya saat ini. Tapi itu juga menimbulkan keraguan. Aura ketuhanan yang rusak memanfaatkan udara degenerasi yang begitu murni sehingga bahkan para dewa akan menghadapi masalah besar jika mereka menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Itulah mengapa dia menggunakannya sebagai salah satu kartunya untuk mengekang klon Kongsi, dan itu akhirnya memainkan peran penting dalam pertempuran. Bahkan dia perlu menggunakan kehendak 100.000 dewa sejati untuk membersihkan udara degenerasi dari aura ketuhanan yang rusak sebelum dia bisa mengasimilasinya ke dalam tubuhnya. Namun, cewek kecil baru saja menyerapnya secara langsung. Omong-omong, air mandi Little Chick memiliki efek menghilangkan korosi dari udara degenerasi. Zhang Xuan dengan cepat membuat kesimpulan. Apakah ini berarti bahwa udara degenerasi tidak berpengaruh sama sekali, sehingga bahkan dapat dianggap sebagai tonik? Itu juga akan menjelaskan mengapa ia ingin memakan kerangka hitam saat itu. Ketika mereka berkunjung ke City of Collapse Space, cewek kecil menangis bahwa dia lapar dan bertanya apakah dia bisa memakan kerangka hitam itu. Namun, mengingat kekuatan kerangka hitam yang luar biasa, dia tidak mengizinkannya untuk bertindak dengan berani. Tetapi jika dipikir-pikir kembali, cewek kecil tidak pernah benar-benar makan apapun yang tidak dibutuhkannya sebelumnya. Mungkinkah itu menggunakan kekuatan untuk mengekang kerangka hitam dan udara degenerasi di sekitarnya? Yah, sepertinya bentuk aslinya bukan sembarang ayam biasa. Ada kemungkinan bahwa itu mungkin benar-benar binatang legendaris yang luar biasa kuat. Sangat disayangkan bahwa itu telah kehilangan ingatannya. Kalau tidak, dia bisa menemukan cara untuk membantunya mendapatkan kembali kekuatannya dengan cepat, dan dia akan memiliki seseorang untuk diandalkan ketika dia menuju ke Cakrawala. Mungkin ini yang terbaik. Jika orang lain menyadari bahwa dia didukung oleh anak ayam atau ayam jantan, itu tidak akan membuat citranya baik. Sementara Zhang Xuan masih tenggelam dalam pikirannya, cewek kecil tiba-tiba berjalan terhuyung-huyung dan berbicara dengannya secara sembunyi-sembunyi. Puan, saya pikir saya menemukan cara bagi saya untuk memajukan kultivasi saya. Oh. Mata Zhang Xuan berbinar, ceritakan lebih banyak. Saat itu, aku benar-benar tidak berdaya setelah keluar dari Labu Dongsu. Namun, setelah hampir dibakar sampai mati oleh Phoenix api berkepala 9, kultivasi saya naik sampai ke alam surgawi tinggi abadi. Kali ini, saya juga terbakar sampai garing, dan kultivasi saya naik lagi, jadi, saya berpikir bahwa mungkin pemicu untuk meningkatkan kultivasi saya terletak pada pemanggangan. Kata cewek kecil. Ini, Zhang Xuan merenung sejenak sebelum mengangguk. Kelihatannya seperti itu. Haruskah kita mencobanya? Petik 2. 2102 Cobaan Tuhan. Menelusuri kembali sejarah terobosan Little Chick, dalam kedua kasus, ia hampir terbakar hingga garing sebelum berhasil membuat terobosan.
Mereka memang mencoba bereksperimen dengan api sekali dan ternyata tidak efektif, tetapi saat itu, mereka telah berhenti sebelum cewek kecil bisa hangus menjadi hitam. Mungkinkah peningkatan cewek kecil benar-benar ada hubungannya dengan api? Datang, cewek kecil mengangguk saat menatap Zhang Xuan dengan tekad. Itu juga ingin dengan cepat meningkatkan kekuatannya sehingga bisa mendapatkan kembali ingatannya. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum berkata, kultivasi Anda telah mencapai tingkat dewa, jadi tidak mungkin ada api di Azure yang dapat memengaruhi Anda. Saya akan mencoba memanggil cobaan kultivasi saya sekarang, dan Anda bisa coba lihat bagaimana keadaannya. Tidak ada kekuatan di dunia yang mungkin bisa lebih kuat dari pembalasan surgawi dari surga. Niat awal Zhang Xuan adalah untuk menyembunyikan terobosannya dari surga sampai dia tiba di Cakrawala untuk menghindari masalah, tetapi karena cewek kecil membutuhkannya, dia mungkin juga menyelesaikannya dan menyelesaikannya. Bagaimanapun, itu akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk memperkuat kultivasinya. Dengan demikian, dia dengan cepat melepaskan segel yang dia tempatkan pada kultivasinya, memungkinkan energi surgawi yang baru ditemukannya mengalir bebas ke seluruh tubuhnya. Ledakan, langit langsung menggelap, baut petir, disertai dengan api hitam pekat, mulai berkumpul dengan kecepatan yang tidak masuk akal di atasnya. Ini adalah cobaan dewa. Cobaan bagi para dewa pasti akan memanfaatkan kekuatan yang menakutkan. Zhang Xuan merasakan permusuhan penuh dari Azure yang menghancurkannya, mencoba untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Zhao Ya dan yang lainnya merasakan bahaya segera setelah cobaan dewa dimulai, dan mereka telah melarikan diri ribuan li untuk menyelamatkan diri. Meskipun mereka telah mencapai alam semi-divinity surgawi, mereka tahu bahwa mereka bisa kehilangan nyawa mereka jika mereka lengah di sekitar cobaan dewa. Bukan tanpa alasan bahwa benua yang ditinggalkan menghormati apapun yang memiliki kata Dewa Satu di dalamnya. Awan gelap tumbuh semakin tebal, dan rasanya hampir seolah-olah langit akan runtuh karena beban dan menghancurkan manusia dan anak ayam kuning kecil yang berdiri di bawahnya. Melihat kekuatan luar biasa yang berkumpul di atasnya, Zhang Xuan baru saja akan bergerak ketika awan gelap di atasnya tiba-tiba mulai mengepul. Kilatan petir tiba-tiba yang memanfaatkan kekuatan api surgawi yang gelap melesat ke bawah dan menghantam cewek kecil dengan tepat. Tes, sengatan ini menyebabkan bulu kuning anak ayam kuning kecil berubah menjadi hitam total, dan sedikit aroma mulai melayang di daerah itu. Menyaksikan pemandangan ini, alis Zhang Xuan terangkat bingung. Mengapa cobaan kultivasi yang dia panggil menyerang cewek kuning kecil itu, bukan dia? Persetan, cewek kecil juga benar-benar terperangah dengan situasi yang tiba-tiba juga. Itu mengangkat kepalanya untuk menatap langit dengan marah, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kutukan. Kaca, kaca, beberapa kilatan petir lagi jatuh di kepalanya, dan aroma-aromanya semakin dalam. Kali ini, bahkan paruh cewek kecil telah hangus hitam. Wow, akankah orang yang selamat dari serangan klon Kong Si itu benar-benar akan mati disengat oleh cobaan kultivasi? Petik 2. Saat aroma di udara semakin dalam, Zhang Xuan tiba-tiba merasa sangat menyesal karena dia tidak membawa bumbu apapun di cincin penyimpanannya. Sambil menghela nafas dalam-dalam, dia bergegas ke tempat cewek kecil berada dan berdiri tepat di antara itu dan awan gelap, berniat melindunginya dari cobaan kultivasi. Karena aku yang memanggilmu, kenapa kamu tidak mengejarku saja? Zhang Xuan meraung saat dia membungkus energi surgawi di sekitar tubuhnya untuk memperkuat pertahanannya. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia siap untuk menahan kekuatan sambaran petir. Kaca, 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 serangkaian petir jatuh pada saat ini. Zhang Xuan dengan cepat menyalurkan ki pedangnya untuk menangkis kekuatan petir, tetapi bahkan ketika beberapa detik berlalu setelah gemuruh yang menggelegar, tidak ada yang menyerangnya sama sekali. Bingung, dia menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat petir membuat jalan memutar yang besar hanya untuk menghindarinya dan menyerang Little Chick, menyebabkan asap naik dari atas kepalanya. Ahahaha, jeritan putus asa, bersama dengan kepulan asap hitam, keluar dari mulut cewek kecil. Aneh, apakah Anda di sini untuk membantu saya atau untuk menyabot saya? Bahkan ketika saya berdiri di sini sendirian, kekuatan petir tidak begitu kuat. Ini aneh, namun, tidak perlu khawatir. Karena ini adalah cobaan kultivasi saya, harus ada cara untuk menghadapinya. Zhang Xuan juga merasa sedikit bingung dengan kejadian aneh itu. Mengapa cobaan kultivasi yang dia panggil memilih untuk menargetkan cewek kecil daripada dia? Ini tidak masuk akal sama sekali. Mengumpulkan energinya di ujung jarinya, Zhang Xuan mengirim semburan pedang ki ke arah awan gelap. Karena cobaan kultivasi menolak untuk menyerangnya, dia hanya harus menjadi orang yang mengambil peran aktif saat itu. Awan gelap menghilang tepat di depan pedang ki, tetapi serangan itu berjalan dengan sangat mudah sehingga rasanya seolah-olah awan gelap malah menghindari serangannya. Untuk beberapa alasan, terlepas dari kehebatan gat cobaan yang menakutkan, tampaknya dia sangat takut padanya. Kaca, 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 namun kilatan petir lainnya turun dari langit, menyebabkan cewek kuning kecil yang tidak bersalah itu kejang-kejang di bawah sengatan listrik.
Itu gemetar begitu keras sehingga bulunya berhamburan kemana-mana. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat melihat air mata kesedihan meluap di ujung matanya yang bermanik-manik. Apa yang saya lakukan untuk menyinggung Anda? Mengapa Anda mengejar saya seolah-olah saya adalah musuh bebuyutan Anda? Kamu masih tidak akan mengejarku, ya? Mari kita lihat bagaimana Anda menghadapi ini. Petik 2. Melihat bahwa rencana ini masih belum berhasil, Zhang Xuan berlari ke arah langit, berencana untuk mempertaruhkan nyawanya melawan awan gelap. Tetapi bahkan sebelum dia bisa pergi jauh, sayap kecil yang gemetar mencengkram ujung jubahnya dengan erat dan menariknya ke bawah. Jangan, aku akan benar-benar mati jika kamu terus memprovokasinya, cewek kecil berteriak dengan marah. Bro, lakukan sesuatu yang baik di sini dan lepaskan aku, ya. Saya masih anak muda, aku belum mau mati. Setiap kali Anda memprovokasi awan gelap, orang yang menderita adalah saya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan tanpa menghadapi konsekuensi apapun, tetapi tidak bisakah Anda melihat bahwa saya sudah setengah matang? Saya sudah mulai bertanya-tanya apakah saya harus mulai menaburkan jintan pada diri saya sendiri. Melihat Tukik yang hampir terpanggang memohon dengan putus asa padanya, Zhang Xuan menggaruk kepalanya dengan canggung. Pada akhirnya, dia hanya bisa mundur ketika dia berkata, ya, kamu mungkin harus menghadapinya sendiri. Kemudian, dia dengan cepat mundur dari daerah itu. Ledakan, 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 serangan petir yang ganas turun tepat setelahnya, menyetrum anak ayam kuning kecil itu ke titik di mana kepalanya benar-benar berputar. Putus asa, ia menoleh ke Zhang Xuan dan berteriak, jangan pergi. Bantu aku memblokir petir, ya. Zhang Xuan, pada akhirnya, cewek kecil harus menghadapi 36 sambaran petir sebelum cobaan kultivasi akhirnya hilang. Setelah kekacauan yang baru saja dialaminya, kekuatannya benar-benar terkuras. Aku akan kembali untuk beristirahat. Sebelum Zhang Xuan bisa mengucapkan sepatah kata pun, cewek kecil sudah menyelam ke dalam dantiannya. Menutupi kepalanya dengan sayap hitam pekatnya, ia dengan cepat tertidur lelap. Melihat itu baik-baik saja, Zhang Xuan menghela nafas lega. Kemudian, dia menunjuk ke awan gelap yang menghilang di langit dan berteriak, kamu, datang ke sini. Meskipun awan gelap sudah menghilang, itu terjadi dengan kecepatan yang relatif lambat. Namun, begitu mendengar teriakan Zhang Xuan, ia segera melesat secepat tiba, membersihkan langit dalam sekejap. Zhang Xuan mencengkeram rambutnya dengan gila. Bukankah cobaan dewa merupakan kesengsaraan besar yang harus dihadapi semua pembudidaya setelah mencapai keilahian? Mengapa cobaan kultivasi yang dia panggil akhirnya menyerang cewek kecil ke keadaan hampir mati sebelum tiba-tiba menghilang? Apakah ini ada hubungannya dengan Pathos of Heaven saya? Zhang Xuan bertanya-tanya. Tidak dapat memahami situasinya, dia akhirnya turun dari langit dan kembali ke tempat Zhao Ya dan yang lainnya berada. Ini adalah 7 Saint God karakter. Ambil yang Anda butuhkan dan simpan dengan baik di sekte Anda masing-masing. Generasi berikutnya seharusnya tidak menghadapi terlalu banyak kesulitan untuk mencapai ranah semi-divinity lagi, kata Zhang Xuan sambil mengeluarkan 7 buku. Selama seorang kultivator mengikuti pose dan urutannya dalam buku dengan ketat, dia akan dapat menggambar aura semi-divinity yang tersisa yang ditemukan di platform melingkar di sepanjang jembatan Azure. Itu berarti ada kemungkinan besar mereka bisa mencapai alam semi-divinity tanpa menantang jembatan Azure. Terima kasih, pemimpin sekte Zhang. Han Jianqiu dan yang lainnya menerima buku-buku itu dengan tangan gemetar. Inilah yang diperjuangkan oleh para pendahulu sekte mereka, hanya untuk gagal lagi dan lagi selama beberapa ribu tahun terakhir. Siapa yang menyangka bahwa pemimpin sekte mereka saat ini benar-benar akan berhasil mendapatkan 7 karakter dewa sekaligus. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan panggil aku sebagai pemimpin sektemu lagi. Anda dapat mengambil kembali posisi itu sendiri atau menunjuk seseorang yang memenuhi syarat. Aku akan segera meninggalkan benua yang ditinggalkan. Dia bisa merasakannya setelah mencapai level para dewa. Dunia tidak bisa menekannya lagi. Selama dia menginginkannya, dia bisa merobek jalinan ruang dan naik ke dunia yang lebih tinggi. Dia tidak pernah tertarik untuk menjadi kepala sekte, dan satu-satunya alasan mengapa dia akhirnya setuju untuk mengambil posisi itu adalah karena dia perlu memanfaatkan koneksi sekte atau untuk menyatukan sekte melawan klon Kongsi. Namun, dengan klon Kongsi dikalahkan dan bisnisnya di Azure diselesaikan, tidak perlu baginya untuk terus memegang posisi itu lagi, terutama ketika dia akan segera pergi. Kami mengerti. Kerumunan mengangguk, tetapi sedikit keengganan bisa terdengar dalam suara mereka. Ada sedikit kontroversi ketika mereka memutuskan untuk mencalonkan pemuda ini sebagai kepala baru mereka. Mereka telah memilih untuk dengan paksa melanjutkannya meskipun ada tentangan yang signifikan dari para tetua dan murid dalam sekte tersebut. Namun, dari kelihatannya sekarang, itu mungkin keputusan paling bijaksana yang mereka buat dalam hidup mereka. Jika mereka tidak menominasikannya,
ada kemungkinan besar bahwa mereka mungkin akan berakhir di jalan yang sama dengan benteng Black Mirror dan Sekte Abadi Evanescence. Meskipun pemuda itu hanya menjadi kepala mereka untuk waktu yang sangat singkat, ceramahnya sangat bermanfaat bagi para murid dan tetua, secara signifikan meningkatkan tingkat rata-rata kultivasi dalam sekte masing-masing. Belum lagi, dia bahkan telah menganugerahkan kepada mereka karakter, Saint God yang lengkap. Dapat diramalkan bahwa jumlah ahli di peringkat mereka hanya akan terus meningkat, dan 4 sekte akan tumbuh lebih dan lebih makmur di masa mendatang. Tuan Istana Du, saya ingin Anda menemani saya ke kota ruang runtuh. Setelah menyelesaikan urusan mengenai 4 sekte, Zhang Xuan dengan cepat menuju ke kota ruang runtuh bersama dengan Du Qingyuan. Setelah mencapai keilahian, suasana degenerasi yang tersisa di kota ruang runtuh tidak lagi menjadi ancaman baginya. Hanya butuh 10 napas baginya untuk kembali ke area di mana dia menemukan altar sebelumnya. Hah, di mana altarnya? Zhang Xuan bergumam heran. Mereka berdua dengan cepat mencari di daerah itu, tetapi altar itu tidak terlihat sama sekali. Seolah-olah itu tidak pernah muncul sebelumnya. Zhang Xuan melepaskan persepsi spiritualnya sejauh yang dia bisa untuk memindai sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Sepertinya kerangka hitam telah menyembunyikan altar untuk mencegah orang lain menemukannya. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, mengingat tingkat kultivasinya saat ini, bahkan jika altar telah bergeser posisinya, dia masih bisa melacaknya melalui jejak gerakannya. Fakta bahwa dia tidak dapat menemukan jejaknya hanya bisa berarti satu hal. Kerangka hitam tidak ingin dia menemukannya. Tapi kenapa bisa begitu? Berdasarkan apa yang dia dengar, altar telah berada di tempat yang sama selama ribuan tahun. Klon Kongsi tampaknya telah mengunjungi daerah itu beberapa kali sebelumnya juga, yang kemungkinan berarti kerangka hitam itu tidak takut akan deteksi. Mengapa memilih untuk hanya menyembunyikan altar darinya? Apakah itu karena dia telah berhasil membuat terobosan menuju keilahian? Zhang Xuan mencari-cari sedikit lebih lama, tetapi dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pada akhirnya, dengan desahan yang dalam, dia dengan cepat kembali ke istana Star Chaser bersama Du Qingyuan. Keduanya memasuki ruang terisolasi bersama-sama. Di sana, dia mengalihkan pandangannya ke Du Qingyuan dan bertanya, ceritakan padaku apa yang kamu ketahui tentang Ruoxin. Ada terlalu banyak hal yang harus dia tangani setelah menyelamatkan Du Qingyuan dari markas Ethereal Hall sehingga dia belum memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Ribuan tahun yang lalu, ketika City of Collapse Space jatuh dari langit, kami juga kehilangan kontak dengan Dewa Roh. Meskipun demikian, kami memilih untuk dengan setia menjalankan tradisi kami dan terus menyembah Dewa Roh. Itu semua untuk meyakinkan sekte lain bahwa kami masih berhubungan dengan para dewa, sehingga membuat mereka tidak berani bergerak pada kami, jelas Du Qingyuan dengan senyum pahit. Karena alasan inilah dia akan segera kehilangan kesabaran dan bahkan menggunakan kekerasan untuk mengalihkan topik setiap kali kekuatan lain berbicara tentang hubungan istana Star Chaser dengan para dewa. Itu dengan memasang tindakan pemarah dan eksentrisitas yang dia bisa hindari menimbulkan kecurigaan orang lain. Istana Star Chaser selalu berbeda dari 6 sekte lainnya, baik itu karakteristik atau asal-usul orang-orang mereka. Perbedaan seperti itu dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh orang-orang serakah untuk menggalang sekte-sekte lain melawan mereka. Karena hal inilah seluruh pulau Star Chaser tetap sangat memusuhi orang luar untuk memastikan bahwa rahasia ini tidak akan bocor. Tetapi 4 bulan yang lalu, ketika kami sedang melakukan ritual tahunan kami menerima pesan dari Dewa Roh. Dia memberitahu kami bahwa dia bermaksud untuk turun ke benua yang ditinggalkan melalui sebuah ritual, dan dia menginstruksikan kami untuk membuat persiapan terlebih dahulu, kata Du Qingyuan. Dia menyampaikan prosedur ritual kepada kami, dan karena itu adalah perintah dari Dewa Roh, kami harus mematuhi perintahnya. 2103 memasuki Cakrawala. Segala sesuatu yang lain setelah itu hampir sama dengan apa yang Anda ketahui. Terlepas dari kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Dewa Roh, dia masih tidak mampu menahan tekanan yang datang dari penghalang dimensi, yang mengakibatkan dia mengalami luka parah. Darahnya jatuh ke lautan bintang yang diasingkan dan memberi makan kura-kura Blackback, Hiu 1, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, saya memberikan tetesan darahnya kepada Wu Chen dan Jiang Yao, memungkinkan mereka untuk mencapai alam semi-divinity juga, kata Du Qingyuan. Zhang Xuan mengangguk setuju. Itu kira-kira sama dengan apa yang telah dia simpulkan sejauh ini. Tidak lama setelah dia tiba di sini, dia menerima pemanggilan Wu Chen dan turun ke benua guru-guru. Aku tidak begitu tahu apa yang terjadi setelahnya. Namun, satu hal yang pasti adalah dia telah kembali ke Cakrawala. Dia tidak berhenti terlalu lama di Azure, hanya menginstruksikan saya untuk menjaga Anda sebelum bergegas kembali ke Cakrawala. Lalu, apakah dia menyebutkan di mana dia berada di Cakrawala? Ini juga yang paling dikhawatirkan Zhang Xuan. Du Qingyuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya khawatir dia tidak menyebutkan apa-apa seperti itu kepada saya. Namun, sebagai Dewa Roh,
saya rasa dia seharusnya berada di Istana Dewa Roh, yang juga merupakan tempat yang saya ceritakan sebelumnya. Dia mengatakan kepada saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda berdua pada akhirnya akan bertemu jika dia selamat dari cobaan itu. Jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, tidak perlu bagimu untuk terlalu bersedih karenanya. Bertahan dari cobaan itu, mata Zhang Xuan melebar ngeri. Apakah dia menyebutkan apa yang dia hadapi? Fakta bahwa Luo Ruoxin mampu menghancurkan penghalang dimensi dan memasuki cakrawala secara langsung membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa dia jauh lebih kuat daripada dia saat ini. Namun, kata-kata pesimis seperti itu keluar dari mulutnya terlepas dari kekuatannya. Apakah dia menghadapi semacam masalah yang tidak dapat dia selesaikan? Dewa Roh tidak menyebutkan detailnya, jadi aku tidak begitu tahu banyak tentang masalah ini. Namun, berdasarkan apa yang dia katakan, tampaknya ini adalah duel hidup dan mati dengan individu lain, jawab Du Qingyuan dengan muram. Sebagai bawahan, yang harus dia lakukan hanyalah mematuhi perintah Dewa Roh. Dia akan melampaui batasnya jika dia mencoba mencampuri urusan pribadi Dewa Roh. Zhang Xuan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi dari kelihatannya, sepertinya Du Qingyuan tidak tahu banyak tentang urusan Luo Ruoxin. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zhang Xi, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Du Qingyuan bertanya. Dari kelihatannya, saya pikir saya harus melakukan perjalanan ke Cakrawala, kata Zhang Xuan sambil tersenyum masam. Sudah cukup lama sejak dia berpisah dari Luo Ruoxin, tetapi hanya dengan mengetahui bahwa dia dalam bahaya membuat jantungnya berdetak kencang dalam kecemasan. Seandainya sebelum dia menemukan batu nisan Raja Abadi, dia akan berpikir bahwa para dewa itu abadi dan abadi. Namun, jelas baginya bahwa dia salah besar. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan sebesar para dewa tidak memiliki kemampuan untuk mengatur nasib mereka sendiri. Du Qingyuan mengharapkan Zhang Xuan membuat keputusan seperti itu, jadi dia hanya mengangguk pelan. Setelah mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari Du Qingyuan, Zhang Xuan dengan cepat mengumpulkan Zhao Ya dan yang lainnya dan memberitahu mereka tentang keputusannya. Guru, kami ingin pergi bersamamu. Zhao Ya melangkah maju dengan tatapan tegas di matanya. Aku ingin pergi ke Cakrawala bersamamu. Wei Ruyan mengangguk, suaranya tanpa keraguan. Guru, kami ingin mengikuti Anda. Kami harap Anda tidak akan meninggalkan kami seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Zheng Yang dan yang lainnya mengangguk setuju. Menghadapi murid-muridnya yang gigih, Zhang Xuan merasa sakit kepala. Dia memandang mereka dengan muram dan berkata, aku tidak tahu bagaimana situasi saat ini di Cakrawala, dan ada kemungkinan besar kita akan menghadapi bahaya besar di sana. Kita bahkan mungkin tercabik-cabik oleh turbulensi spasial sebelum sampai di sana. Apakah Anda yakin ingin mengikuti saya meskipun begitu? Petik 2. Saat itu, Zhang Xuan telah menghadapi turbulensi spasial dan menderita luka parah saat berjalan dari benua guru-guru ke Azure. Jika dia tidak seberuntung itu karena diselamatkan oleh Dan Xiaotian yang baik hati, sulit membayangkan apa yang bisa terjadi padanya. Sebagai seorang guru, dia merasa bertanggung jawab atas keselamatan murid-muridnya, sehingga dia enggan melibatkan mereka dalam situasi bahaya yang tidak diketahui. Kami tidak takut, Zhao Ya menjawab dengan tegas. Guru, bahkan jika Anda tidak membawa kami bersama Anda, pada akhirnya kami masih akan menemukan cara untuk mencapai Cakrawala sendiri. Tidak ada bedanya sama sekali. Kata-kata Zhao Ya menggemakan kehendak murid langsung lainnya. Meskipun yang lain tidak mengatakan sepatah kata pun, tatapan mereka menyampaikan niat mereka. Melihat ini, Zhang Xuan terdiam. Jika dia bisa melakukannya, dia pasti akan meninggalkan Zhao Ya dan yang lainnya. Paling tidak, dia ingin bisa memastikan keamanan murid langsungnya sebelum membawa mereka bersamanya. Situasi di Azure adalah contoh sempurna. Klon Kongxi sebenarnya telah menanam bawahannya di pintu masuk lorong spasial, siap untuk menangkapnya begitu dia tiba. Jika bukan karena Kongxi yang sebenarnya diam-diam meninggalkan tangan di lorong spasial, dia bisa saja mati sejak lama. Namun, dia juga bisa mengatakan bahwa murid langsungnya tidak berniat membiarkan masalah ini dengan mudah. Jika dia meninggalkan mereka, murid langsungnya pasti akan menemukan cara untuk memasuki Cakrawala sendiri. Itu berpotensi menempatkan mereka dalam bahaya yang lebih besar. Jawabannya jelas. Kalau begitu, mari kita pergi ke Cakrawala bersama. Zhang Xuan mengangguk. Kita mungkin bertemu musuh yang menakutkan di Cakrawala, tapi jadi apa? Saya percaya bahwa kita pasti akan dapat mengatasi masalah apapun yang menghalangi kita. Terima kasih guru. Zhao Ya dan yang lainnya membungkuk dalam-dalam dengan gelisah. Tak lama setelah mereka mengakhiri diskusi, seorang tetua masuk ke ruangan dan melaporkan, pemimpin Sekte Zhang, ada 2 orang berdiri di luar yang mengaku sebagai orang tuamu. Orang tua saya, Zhang Xuan terkejut. Dia dengan cepat keluar dari ruangan, dan di sana, dia melihat Suot Sein Xing dan Suot Sein Meng di halaman.
Apa yang membawa kalian berdua ke sini? Zhang Xuan bertanya dengan sedikit kejutan dan kegembiraan dalam suaranya. Terakhir kali dia bertemu mereka adalah di benua guru-guru. Namun, karena dia akan bertarung dengan Kong Si dan belum sepenuhnya yakin akan kemenangan, dia memilih untuk tidak membawa mereka berdua bersamanya. Siapa yang mengira bahwa mereka akan datang melalui lorong spasial atas kemauan mereka sendiri, seperti yang dilakukan Sun Qiang. Xuan kami akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Kami telah berpisah selama 20 tahun, dan aku tidak ingin melewatkan waktu bersamamu lagi. Suat Saint Meng berjalan ke depan dan memeluk Zhang Xuan. Dibungkus dalam pelukan erat Suat Saint Meng, Zhang Xuan mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu apa cara yang tepat baginya untuk menanggapi emosinya. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa dia belum memikirkan konsekuensi dari keputusannya. Perbedaan aliran waktu antara Cakrawala dan Azure adalah 1:100, perbedaan yang sangat signifikan. Dia tidak tahu berapa lama dia akan berada di Cakrawala, tetapi jika dia menghabiskan hanya 10 tahun di sana, itu akan berarti 1000 tahun di Azure. Pada saat itu, orang tuanya pasti sudah kembali ke bumi. Orang tuanya telah menghabiskan 20 tahun mencarinya, dan mereka hanya menghabiskan beberapa hari bersama satu sama lain secara total. Dia harus menjadi putra paling tidak berbakti di dunia untuk meninggalkan orang tuanya begitu saja. Ayo pergi ke Cakrawala bersama-sama. Zhang Xuan mengangguk setuju. Namun, kamu harus meningkatkan kultivasimu terlebih dahulu. Tidak ada yang perlu diragukan karena dia sudah mengambil keputusan. Jadi, dia segera bertindak. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan tiruan Kong Si yang tersegel. Apa yang kamu rencanakan? Tidak menyangka akan dikeluarkan begitu tiba-tiba, klon Kong Si memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Apakah kamu tidak memikirkan cara untuk mencuri Library of Heaven's Path selama ini? Anda tahu, semakin saya memikirkan masalah ini, semakin saya merasa tidak adil bagi saya untuk membiarkan hal-hal seperti itu. Jadi, sudah waktunya bagimu untuk membalas budi. Zhang Xuan berkata dengan senyum sinis di wajahnya saat tangannya perlahan menjangkau ke arah klon Kong Si. Beberapa saat kemudian, bola energi yang kuat berputar di atas telapak tangan Zhang Xuan. Dengan jentikan jarinya, itu menyimpang menjadi dua bagian, masing-masing melonjak ke tubuh Suat Saint Xing dan Suat Saint Meng. Zhang Xuan juga memastikan untuk memasukkan energi surgawi ke dalam lingkup energi untuk melindungi mereka dari bahaya. Panjang, dalam sekejap mata, kultivasi mereka mulai melonjak dari Sage Kuno 4 dan 3 hari kemudian, mereka telah mencapai alam semi-divinity surgawi, seperti Zhao Ya dan yang lainnya. Selanjutnya, karena mereka telah menyerap kekuatan klon Kong Si secara langsung, tubuh mereka telah disempurnakan oleh energi surgawi yang terakhir, meningkatkan potensi mereka. Selama mereka bisa mendapatkan Aura of Divinity yang cukup, mereka akan dapat dengan cepat membuat terobosan menuju keilahian. Ini adalah ilmu pedang yang telah aku pahami. Pelajari dengan cermat, kata Zhang Xuan sambil menanamkan pemahamannya tentang ilmu pedang ke dalam pikiran mereka. Sebagai individu yang mampu naik ke puncak benua guru-guru, tidak dapat disangkal bakat pedang Saint Xing dan pedang Saint Meng dalam ilmu pedang. Kemajuan penguasaan mereka dalam ilmu pedang telah melambat menjadi stagnasi di benua guru-guru, tetapi dengan pengetahuan yang baru saja mereka terima dari Zhang Xuan, seolah-olah satu set pintu menuju dunia baru telah dibuka untuk mereka. Mereka gemetar penuh semangat saat mereka dengan cepat mengasimilasi pemahaman Zhang Xuan tentang ilmu pedang, yang mengarah ke pertumbuhan eksponensial dalam kecakapan bertarung mereka. Tuan muda, bisakah kamu membawaku bersamamu? Saya akan menaruh hati dan jiwa saya untuk berkultivasi kali ini. Lihat, saya telah mencapai alam immortal sejati. Meskipun aku belum berhasil mencapai alam keabadian tinggi, aku tidak terlalu jauh darinya, kata Sun Qiang lemah lembut dari samping. Dia mengira bahwa dia akan dapat tinggal di sisi Zhang Xuan dan menjalani kehidupan petualangan pamer dan membual yang dia inginkan, tetapi siapa yang tahu bahwa yang terakhir akan pergi ke Cakrawala begitu cepat. Kali ini, dia bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dia tidak akan menjadi satu-satunya yang tertinggal. Baik, Zhang Xuan menjawab tanpa terlalu banyak ragu. Sun Qiang mungkin terkadang tidak dapat diandalkan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa dia adalah kepala pelayan yang sangat kompeten. Dia jauh lebih berguna daripada Cao Chengli, dan dia juga telah merawat Zhao Ya dan orang tuanya dengan baik di masa lalu. Karena dia telah memilih untuk membawa yang lain bersamanya, tidak ada alasan baginya untuk mengecualikan Sun Qiang saja. Dia mengeluarkan mayat seorang kultivator alam semi-divinity, mengekstrak kekuatan dari dalam, dan menyerahkannya kepada Sun Qiang. Pada saat yang sama, dia memastikan untuk menyiapkan banyak pil abadi premier dan segala macam harta untuk memastikan bahwa Sun Qiang tidak kekurangan sumber daya budidaya. Akibatnya, tidak butuh waktu terlalu lama bagi Sun Qiang untuk meningkatkan kultivasinya hingga ke alam semi-divinity surgawi. Dengan semua orang siap untuk berangkat, Zhang Xuan mengucapkan selamat tinggal pada Han Jianqiu,
Kui Xiao, Du King Yuan, dan yang lainnya sebelum menempatkan semua orang di ruang lipatnya. Dengan lompatan spasial, dia sudah berdiri tepat di atas Heaven Anchoring Boulder. Kemudian, dia mulai menaiki jembatan Azure, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di depan aula para dewa. Pusaran hitam di bawah Hall of Gods masih berputar perlahan dengan angin kencang mengamuk di sekelilingnya. Itu adalah pemandangan yang akan membuat setiap orang yang rasional berhenti di langkahnya. Mengemudikan energi surgawinya, Zhang Xuan dengan cepat membentuk jaring ketat di sekitar cincin penyimpanannya melalui A Heart of Intertwined Threads, memastikan bahwa tidak ada yang bisa melukainya sama sekali. Setelah mencapai tingkat dewa, dia yakin bahwa dia akan mampu menghadapi sebagian besar bahaya yang menghadangnya. Satu-satunya hal yang dia takutkan adalah keselamatan orang lain di ruang terlipat. Saat Zhang Xuan hendak melangkah ke pusaran, sebuah suara terdengar di telinganya. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Saya hanya bisa menelan cincin penyimpanan dan bersembunyi di dalam dantian Anda. Bahkan jika ada bahaya, Anda tidak perlu khawatir tentang keamanan cincin penyimpanan kecuali Anda menemukan sesuatu yang bahkan tidak dapat Anda atasi. Mata Zhang Xuan berbinar ketika dia bertanya, "Kamu sudah bangun?" Orang yang berbicara dengannya tidak lain adalah cewek kecil, yang hampir terpanggang saat menghadapi cobaan dewa. Dia tidak berpikir bahwa yang terakhir akan tiba-tiba sadar kembali pada saat seperti ini. Memindai cewek kecil dengan persepsi spiritualnya, Zhang Xuan menemukan bahwa budidaya ayam kuning kecil itu hanya meningkat satu tahap budidaya setelah cobaan dewa. Namun demikian, itu menunjukkan bahwa ada beberapa kepercayaan pada deduksi mereka sebelumnya bahwa yang terakhir dapat meningkatkan budidayanya melalui tempering melalui api. Kami akan melakukan seperti yang Anda katakan. Zhang Xuan mengangguk. Ide yang diusulkan oleh Little Chick akan jauh lebih aman daripada dia membawa cincin penyimpanan di jari-jarinya. Meskipun mungkin tidak terlihat seperti itu, cewek kecil adalah makhluk yang telah mencapai tingkat para dewa. Faktanya, dalam hal kuantitas energi surgawi, itu tampaknya di atas miliknya. Dengan kecupan, cewek kecil dengan cepat menelan cincin penyimpanan Zhang Xuan sebelum menyelam ke dantiannya untuk bermalas-malasan. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Zhang Xuan berjalan ke pusaran tepat di depannya. Di tengah pusaran ada lorong gelap gulita yang tampaknya mengarah terus-menerus, mengingatkan pada jurang tak berujung. Ruang tampaknya telah rusak di pusaran ini, dan ada banyak turbulensi spasial yang mengamuk di daerah itu. Bahkan seorang kultivator alam semi-divinity akan dengan cepat menjadi debu di hadapan kekuatan alam yang menghancurkan. Namun, Zhang Xuan telah mencapai tingkat para dewa, dan dia juga telah memahami teknik kultivasi yang melampaui seni surgawi jalur surga. Itu bukan untuk mengatakan bahwa dia mengalaminya dengan mudah, tetapi itu masih dalam kemampuannya untuk dihadapi. Dia terus maju selama 3 hari penuh, menempuh jarak yang tak terbayangkan sebelum beberapa turbulensi spasial besar muncul di hadapannya. Itu mirip dengan apa yang dia hadapi ketika dia bepergian dari benua guru-guru ke Azure. Berani melalui turbulensi spasial yang merusak, dia segera merasakan dunia berputar dengan cepat di sekelilingnya. Itu adalah kekuatan disorientasi yang sangat kuat sehingga dia harus melemparkan jaring pedang Qi untuk melindungi dirinya sendiri. Tepat setelah itu, kekuatan penghancur yang tak terbatas membombardir jaring pedang Qi-nya, mengancam akan mencabik-cabiknya. Sambil menggertakkan giginya, Zhang Xuan mendorong energi surgawinya hingga batasnya saat dia melompat, menghilang dari tempat. 2104 Begitulah Cakrawala. Cakrawala, keberadaan yang tampaknya abadi yang telah ada sejak dahulu kala. Ada beberapa dewa kuno yang telah berdiri di puncak Cakrawala sejak siapapun dapat mengingatnya, dan posisi mereka tidak tergoyahkan. Matahari terbenam merah darah disertai dengan angin seperti belati yang bertiup dengan ganas, sesosok berjalan perlahan di tengah lembah tandus yang terpencil. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya untuk sesaat sebelum dengan cepat berlari ke balik batu besar di dekatnya. Hampir setelah dia bersembunyi, siluet abu-abu melompat keluar dari tidak terlalu jauh. Itu adalah kelinci abu-abu. Menjilat bibirnya yang kering, sosok itu mengambil sebatang kayu dari tanah dan mengayunkannya ke bawah. Lengkungan energi yang tajam melesat keluar dari ujung tongkat kayu sebelum menyimpang ke jaring pedang Qi. Oh, tapi tepat 1 meter dari kelinci, jaring pedang Qi tiba-tiba menghilang ke udara. Melihat bahwa Qi pedangnya tidak cukup kuat untuk menjatuhkan kelinci, sosok itu tanpa ragu melemparkan tongkat kayu ke arah kelinci liar, seperti anak panah yang dilepaskan. Namun, kelinci itu dijaga kali ini. Dengan lompatan yang kuat, ia melompat 6 meter dalam sekejap, meninggalkan tongkat kayu tertusuk di tanah di mana ia berdiri beberapa saat yang lalu. Itu berbalik untuk melihat sosok yang telah menyerangnya dengan senyum mengejek di bibirnya. Kemudian, dengan beberapa lompatan, itu menghilang dari pandangan. Sayang sekali, sosok itu menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia tidak lain adalah Zhang Xuan.
Sebagai guru dunia dari benua guru-guru dan orang paling kuat di Azure, dia sebenarnya tidak dapat menangkap seekor kelinci pun setelah tiba di Cakrawala. Tidak hanya itu, dia bahkan diejek oleh pihak lain. Jika orang lain mengetahui masalah ini, dia akan benar-benar mati karena malu. Seperti yang terjadi pada situasinya, ini memang keadaan yang dia alami saat ini. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain makan rumput liar hari ini juga. Mengetahui bahwa akan sulit baginya untuk menemukan mangsa lain, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sudah setengah bulan sejak dia tiba di Cakrawala. Setelah melewati turbulensi spasial, dia mendapati dirinya berdiri di lembah. Tidak seperti terakhir kali ketika dia naik ke Azure, dia tidak kehilangan kesadaran kali ini. Namun demikian, itu tidak mengubah fakta bahwa dia telah menerima kerusakan besar dari perjalanan. Dia telah melindungi dirinya sendiri dengan jaring pedang yang dibentuk melalui A Heart of Intertwined Threads, tetapi turbulensi spasial begitu kuat sehingga dia masih hampir tercabik-cabik. Jika bukan karena liontin merah luar Wuxin yang diaktifkan pada saat kritis untuk melindunginya, dia mungkin benar-benar telah kehilangan nyawanya. Meski begitu, setelah dia membawa dirinya ke zona aman, dia masih kehilangan kesadaran untuk sementara waktu karena parahnya luka-lukanya. Lembah itu bisa dikatakan dipenuhi dengan niat buruk alam. Angin kencang terus bertiup tanpa henti, dan seringkali, hujan deras yang dapat menghancurkan bahkan para pembudidaya alam semi-divinity sampai mati akan terjadi tanpa peringatan. Dan yang terburuk dari semuanya, hampir tidak ada energi spiritual di lembah. Akibatnya, butuh setengah bulan pemulihan bagi Zhang Xuan untuk menekan luka-lukanya, dan itu masih lama sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. Hal lain yang dia perhatikan adalah bahwa Immortal Pills dan harta lain yang dia bawa dari Azure tidak terlalu berguna di sini, dan bahkan air mandi Little Chick tidak lagi efektif. Ini mungkin ada hubungannya dengan atmosfer Cakrawala yang berbeda. Bagaimanapun, lukanya yang parah mencegahnya berburu, jadi dia hanya bisa memakan rumput liar. Untungnya, sementara tanaman itu tidak enak untuk dimakan, mereka masih memanfaatkan sejumlah energi spiritual di dalamnya, memberinya energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sementara dia menyebut mereka sebagai rumput liar, karena mereka memang rumput liar dan dia tidak bisa memikirkan istilah apapun yang lebih tepat untuk memanggil mereka. Jika rumput liar ini dibawa kembali ke Azure, mereka pasti akan menjadi sumber budidaya, yang menyamai ramuan obat kelas atas dan pil abadi premier dalam hal nilai. Perbedaan antara kedua dunia itu terlalu besar. Perbedaan 100 kali lipat dalam aliran waktu dan stabilitas dalam ruang sudah cukup untuk menyoroti perbedaan antara kedua dunia. Meskipun menjadi orang terkuat di Azure, kemungkinan dia tidak berbeda dari manusia biasa di Cakrawala. Begitulah Cakrawala, tidak hanya saya tidak bisa terbang, saya juga lelah berjalan. Bahkan, saya sudah mulai merasa lapar sekali lagi juga. Hanya mengingat pengalamannya selama setengah bulan terakhir membuat Zhang Xuan kelelahan. Mengingat kesulitan yang dia lalui untuk menjadi dewa, dia berpikir bahwa dia setidaknya akan berada di level pembangkit tenaga listrik di sini. Namun, dalam sekejap mata, rasanya seperti dia telah kembali ke titik awal sebagai manusia biasa. Berjalan terlalu lama membuatnya lelah, gagal makan membuatnya kelaparan, berlari terlalu cepat membuatnya terengah-engah, dan begadang terlalu lama membuatnya mengantuk. Dia tidak pernah merasa begitu lemah sebelumnya bahkan ketika dia adalah seorang guru sampah di Akademi Hongtian. Saat itulah dia sadar bahwa kemungkinan dia berada di alam kultivasi terendah di Cakrawala. Terus terang, dia bahkan mungkin bukan tandingan kelinci dalam hal kekuatan mentah. Ambil contoh kelinci liar yang dia temui kemarin, setelah mereka lama bertengkar, kelinci terkutuk itu tidak hanya menggaruk tangannya, bahkan akhirnya berhasil lolos. Itu sama untuk kelinci yang dia temui sebelumnya juga. Gugugu, tiba-tiba, Zhang Xuan merasakan perutnya keroncongan. Sepertinya dia telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk berpikir bahwa itu membuatnya semakin lapar. Lupakan saja, aku harus terus melihat sekeliling. Siapa tahu, kelinci yang bodoh bisa saja menabrak pohon dan mati. Jika demikian, saya akan dapat mengadakan pesta makan malam. Zhang Xuan menjilat bibirnya saat dia menahan kelelahannya dan terus berjalan dengan susah payah. Setelah berputar-putar di sekitar bukit, dia melihat sesuatu yang membuat matanya berbinar. Pohon buah. Ada pohon buah yang tumbuh secara diagonal dari celah di bukit. Ada 8 buah kehijauan yang tumbuh darinya. Mereka kira-kira seukuran telapak tangan bayi, dan sepertinya belum matang. Namun demikian, bagi seseorang yang selama ini memakan rumput liar, rasanya seperti menemukan oasis di tengah gurun. Bersemangat, dia dengan cepat memetik buah dan menciumnya. Itu memiliki aroma asam yang menyegarkan. Dia merasakan pori-pori tubuhnya terbuka dengan gembira. Dia dengan cepat memetik semua buah sebelum membawanya ke mulutnya. Namun, sebelum dia bisa menggigitnya, dia berubah pikiran dan meletakkan buah itu. Kemudian, dia mengumpulkan semuanya dan membungkusnya dalam tas sebelum kembali. Lupakan saja, alam kultivasi mereka lebih rendah dari milikku,
jadi itu pasti lebih sulit bagi mereka. Dia sudah mencapai tingkat para dewa, tetapi dia masih merasa lapar dengan cepat setelah mengerahkan sedikit tenaganya. Rasanya seperti dia mendorong batas tubuhnya setiap hari. Jika itu masalahnya, itu pasti lebih buruk bagi Xiaoya dan yang lainnya, yang hanya berada di ranah semi-divinity. Setelah hanya makan rumput selama beberapa hari terakhir, mereka menjadi kurus seperti tauge. Tidak mudah baginya untuk menemukan buah-buahan yang penuh dengan energi spiritual, jadi tentu saja, dia harus menyimpannya untuk mereka. Angin marah dan energi spiritual yang jarang, saya merasa seperti saya mungkin telah memasuki dunia yang salah. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya saat dia kembali. Dia berpikir bahwa cakrawala akan menjadi tempat yang dipenuhi dengan aura ketuhanan, sehingga siapapun dapat menyerapnya dengan bebas dan membuat terobosan dengan cepat. Dia berpikir bahwa dia dan murid-muridnya akan dapat dengan cepat naik ke puncak dan menjadi eksistensi yang gigih. Namun kenyataan menamparnya dengan keras. Bahkan kelangsungan hidup adalah masalah baginya saat ini. Rasanya mereka semua akan mati kelaparan bahkan sebelum mereka bisa menjadi eksistensi yang gigih. Pada hari ketujuh setelah mencapai cakrawala, dia berhasil menyembuhkan tubuhnya yang terluka cukup untuk membuat cewek kecil membiarkan yang lain keluar. Hampir setelah semua orang dibebaskan, ruang terlipat tempat mereka berada sebelumnya akhirnya runtuh dan runtuh di bawah tekanan dunia. Pada saat yang sama, semua barang yang mereka simpan di dalamnya menjadi debu. 7 hari berturut-turut kelaparan tidak akan berarti apa-apa bagi mereka di Azure, tetapi di sini di Cakrawala, itu sudah cukup untuk mendorong mereka ke ambang kematian. Mereka harus melahap beberapa mangkuk salad sayuran tanpa saus sebelum mereka bisa pulih. Adapun Little Chick, sulit untuk mengatakan apakah itu belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya atau itu hanya belum beradaptasi dengan lingkungan cakrawala, tetapi terus berbaring tertidur di dantiannya, tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, tanggal. Zhang Xuan awalnya berharap untuk menggunakan cewek kecil sebagai umpan untuk memancing beberapa binatang buas sehingga dia bisa memburu mereka dan memenuhi hasrat dagingnya, tetapi dari kelihatannya, sepertinya dia tidak bisa mengandalkannya lagi. Sambil merenungkan hal-hal lain seperti itu, Zhang Xuan segera tiba kembali ke gua yang telah dia gunakan sebagai tempat tinggal sementara mereka. Guru, Xiaoya dengan cepat berjalan dan menyapanya. Cepat, datang dan istirahatlah. Kamu masih terluka jadi kamu harus menjaga dirimu lebih baik. Petik 2. Saat dia berbicara, dia membantu membawa beberapa persediaan yang dibawa kembali oleh Zhang Xuan dan meletakkannya dengan rapi di satu sudut. Anda harus mengizinkan kami untuk keluar dan mengumpulkan makanan dengan Anda. Kami tidak terluka, dan kami dapat berbagi sebagian dari bebanmu. Mereka telah bersembunyi di dalam perut Little Chick sementara Zhang Xuan mendorong jalannya melalui turbulensi spasial, sehingga mereka tidak mengalami cedera. Tekanan luar biasa dari cakrawala membuat mereka merasa lemah seperti anak kecil, tetapi mencari buah-buahan dan rumput atau menemukan cara untuk membunuh binatang buas yang lemah harus tetap sesuai kemampuan mereka. Itu tidak akan berhasil, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan keras. Lembah di luar sana dipenuhi dengan binatang suci. Bahkan kesalahan sekecil apapun dapat dengan mudah mengorbankan hidup Anda. Kamu harus tetap diam untuk saat ini dan temukan cara untuk mencapai level yang sama denganku terlebih dahulu. Tapi, Xiaoya memprotes dengan cemas. Mereka tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Mereka telah mengikuti guru mereka ke Cakrawala dengan harapan bahwa mereka akan dapat berbagi bebannya, tetapi mereka malah menjadi bagasinya. Apakah kamu tidak akan mendengarkanku lagi? Zhang Xuan mengerutkan kening karena tidak senang. Saya tidak berani, jawab Xiaoya dengan kepala tertunduk. Baiklah, mari kita tidak membicarakan masalah ini lagi. Lihatlah apa yang saya bawakan untuk Anda kali ini. Zhang Xuan tersenyum ketika dia mengeluarkan buah yang dia bawa di dekatnya selama ini. Dalam sekejap, aroma buah-buahan yang menyegarkan memenuhi gua. Apakah itu? Buah. Mata Yuan Tao dan Sun Qiang berbinar saat air liur menetes dari tepi bibir mereka. Mereka telah makan rumput liar selama beberapa hari terakhir sehingga mereka sudah lama muak karenanya. Dengan demikian, penampilan buah-buahan ini seperti hujan setelah kemarau. Menggali, Zhang Xuan berkata sambil tertawa. Namun, jumlahnya tidak terlalu banyak jadi pastikan untuk membagikannya. Saya akan menuju keluar nanti untuk melihat apakah ada lebih banyak di sekitar. Sun Qiang, saya akan meninggalkan Anda untuk membagikan buah-buahan. Pastikan semua orang mendapat bagian. Ya, Tuan Muda, Sun Qiang menjawab sambil berjalan ke depan untuk mengambil buah-buahan. Selain Zhang Xuan, ada 14 orang yang hadir di ruangan saat ini, 11 murid langsungnya, Sun Qiang, dan orang suci pedang Xingmeng. Total ada 8 buah. Tuan Muda, Anda akan mengambil satu sementara yang lain akan mendapatkan masing-masing setengah. Sun Qiang dengan cepat menghitung dan berkata. Saya baru saja makan satu di luar, jadi Anda bisa berbagi sisanya di antara Anda sendiri, kata Zhang Xuan dengan lambaian tangannya. Benar, pastikan untuk meninggalkan sebagian untuk cewek kecil juga.
Meskipun sedang tidur saat ini, itu pasti akan mengeluh jika kita tidak memesan porsi untuk itu begitu dia bangun. Petik 2. Sun Qiang dengan cepat membagikan buah-buahan yang sesuai. Sementara buahnya terasa belum matang, energi spiritual yang mereka manfaatkan jauh lebih banyak daripada di rerumputan liar. Begitu mereka menggigitnya, mereka merasakan kelelahan yang mereka kumpulkan sepanjang hari menghilang dalam sekejap. Seolah-olah seseorang telah menyuntikkan energi dan vitalitas ke tubuh mereka. Zhang Xuan melihat senyum di wajah semua orang dari pintu masuk gua dan mengangguk lega. Pada saat ini, Wang Ying tiba-tiba berjalan mendekat dan berkata, "Guru, Anda bisa mendapatkan setengah saya sebagai gantinya." "Tidak perlu untuk itu, aku sendiri sudah memilikinya sebelumnya. Makanlah dan tingkatkan kultivasi Anda secepat mungkin. Anda akan dapat membantu saya setelah Anda mencapai tingkat para dewa juga," kata Zhang Xuan dengan lambaian tangannya. Di tengah kata-katanya, alisnya tiba-tiba terangkat. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia memberitahu Wang Ying, "Beritahu semua orang untuk tetap di sini dengan tenang. Kecuali aku memanggilmu, jangan keluar apapun yang terjadi." Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, dia segera berlari keluar dari gua, menghilang di tengah lembah dalam beberapa saat. Setelah Zhang Xuan pergi, Wang Ying dengan cepat menyesuaikan tanaman merambat yang tergantung di luar gua untuk menyembunyikannya dari pandangan. Kemudian, dia berbalik dan melihat kerumunan di dalam gua dengan matanya yang sedikit memerah. Menyadari ada sesuatu yang salah, Zhao Ya dengan cepat berjalan mendekat dan bertanya dengan cemas, "Ada apa?" "Bukan apa-apa," Wang Ying dengan cepat menundukkan kepalanya dan menjawab. "Guru menyuruh kami untuk berhati-hati dan tidak keluar rumah apapun yang terjadi. Saya pikir dia pergi keluar untuk mencari makanan lagi." Petik 2. Menatap setengah buah di tangannya, Wang Ying mendapati matanya berair tak terkendali. Jadi, dengan kepala masih menunduk, dia dengan cepat berjalan ke sudut gua. Orang lain mungkin tidak memperhatikan apapun, tetapi melalui pengamatannya yang tajam, dia dapat mengetahui bahwa gurunya tidak memakan satu gigitan pun dari buah-buahan ini. Karena lingkungan cakrawala yang aneh, gurunya sering kembali ke gua karena kelelahan di penghujung hari, tetapi meskipun demikian, dia selalu menyediakan makanan yang paling enak untuk mereka. Meskipun menjadi orang yang bekerja paling keras, dia juga orang yang kelaparan lebih dari mereka. Memikirkannya saja sudah membuat hatinya sangat sakit. Tidak ada keputusan yang dia buat lebih baik dalam hidupnya selain berjalan ke ruang kelas saat itu dan mengakui Zhang Xuan sebagai gurunya. Bahkan dengan air mata mengalir di pipinya, dia merasa bahwa kehidupan di Cakrawala tidak terlalu pahit, itu juga diwarnai dengan sedikit rasa manis. 2105 Kelanjutan Legenda. Tidak menyadari fakta bahwa Wang Ying telah melihat melalui dia, pada saat ini, Zhang Xuan bersembunyi di tengah semak-semak tinggi, melihat ke depan diam-diam. Manusia, beberapa dari mereka, semuanya masih muda. Dia telah mendengar keributan yang datang dari jarak ini sebelumnya, jadi dia menginstruksikan Wang Ying dan bersembunyi dengan baik sebelum bergegas dengan cemas. Ada pria dan wanita di tengah-tengah kelompok itu, dan mereka masing-masing membawa tas saat berjalan lebih dalam ke lembah. Mereka tampak sedang mencari sesuatu. Individu tertua dalam kelompok 7 tampaknya berusia sekitar 17 tahun, tetapi kultivasinya terasa kokoh dan mantap. Sama seperti dia, pihak lain telah mencapai tingkat para dewa juga. Apa yang menarik perhatian Zhang Xuan adalah bahwa meskipun medan yang sulit di lembah, para pemuda ini tampaknya sangat beradaptasi dengannya. Mereka mampu menavigasi jalan mereka tanpa terlalu banyak kesulitan. Melihat matahari merah terbenam di barat, pemuda berjubah putih yang memimpin kelompok itu menoleh dan berkeliling dan menginstruksikan sambil tersenyum, "Hari mulai gelap, jadi mari kita istirahat di sini. Setelah kita menemukannya besok dan menyelesaikan misi kita akan segera kembali, oke?" Baik, mendengar bahwa mereka bisa beristirahat, para pemuda yang tersisa tampak lega, mereka dengan cepat meletakkan tas mereka yang berat sebelum segera mulai bekerja. Beberapa dari mereka menaburkan bubuk obat khusus di sekitar area tersebut untuk mencegah serangga dan binatang buas memasuki area tersebut. Beberapa dari mereka mulai mencari sumber air potensial di area tersebut. Beberapa dari mereka mengeluarkan jatah mereka dan mulai memasak. Jelas bahwa mereka adalah tim yang terorganisir dan disiplin. Setiap anggota memiliki peran mereka sendiri, dan mereka juga akrab dengannya. Saya perlu menemukan cara untuk pergi bersama mereka, Zhang Xuan berpikir keras. Dia tidak tahu pegunungan terkutuk mana di Cakrawala tempat dia berada, tetapi hampir tidak ada energi spiritual di sekitarnya sama sekali. Mengesampingkan budidaya, bahkan menemukan makanan adalah masalah di sini. Itu satu hal jika dia sendirian. Dia bisa saja memutuskan satu arah dan berjalan lurus sampai dia keluar dari pegunungan. Namun, dengan orang tuanya dan murid langsung di belakangnya, dia tidak berani bergerak sembarangan. Jadi, dia menghabiskan beberapa hari terakhir menjelajahi daerah itu, dan dia menyadari bahwa meskipun konsentrasi energi spiritual langka di sini, masih ada beberapa binatang suci yang kuat di daerah itu.
Akan sulit baginya untuk berurusan dengan binatang suci, terutama jika sekelompok dari mereka muncul sekaligus. Itu membuatnya sadar bahwa akan terlalu berbahaya bagi mereka untuk pergi menjelajahi daerah itu bersama-sama karena dia tidak akan bisa memastikan keselamatan mereka. Tentu saja, tidak akan baik bagi mereka untuk tetap berada di pegunungan ini. Tapi paling tidak, dia harus memastikan jalur yang layak terlebih dahulu. Karena itu, dia telah mengintai daerah itu untuk melihat apakah ada pemukiman manusia di sekitar daerah itu. Tidak mudah baginya untuk menemukan sekelompok besar orang di sini, jadi tentu saja, dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini melewati jarinya. Satu-satunya masalah adalah bahwa para pemuda ini juga tidak lemah. Jika dia mendekati mereka dengan sembarangan, mereka mungkin hanya melihatnya sebagai orang jahat dan bergerak padanya. Mempertimbangkan bagaimana dia belum pulih dari luka-lukanya dan dia telah melemah karena hanya memiliki rumput liar selama setengah bulan terakhir, dia tidak yakin apakah dia akan cocok untuk mereka. Selain mengaktifkan Eye of Insight-nya, Zhang Xuan menatap dalam-dalam ke arah tertentu dan menggelengkan kepalanya perlahan. Eye of Insight telah terbukti menjadi aset yang andal selama setengah bulan terakhir. Itu adalah kunci yang memungkinkan dia untuk mendeteksi bahaya sebelumnya dan bergerak bebas di lembah. Adapun Library of Heaven's Path, sudah sepi selama setengah bulan sejak dia tiba di Cakrawala, dan dia memulihkannya hanya hari ini. Kemungkinan besar, itu sedang dalam proses merebut beberapa kekuatan dari surga Cakrawala sehingga dia bisa menggunakannya. Melalui Eye of Insight, Zhang Xuan menyadari bahwa para pemuda ini tidak datang ke sini sendirian. Seorang ahli yang kuat mengikuti mereka pada jarak beberapa ratus meter. Kemungkinan besar, ahli ini ada di sini untuk memastikan keselamatan mereka. Kalau tidak, seberapa gila seseorang untuk berpikir bahwa mengirim sekelompok pemuda ke pegunungan tanpa energi spiritual adalah ide yang bagus. Dengan seorang ahli yang melindungi para pemuda, tidak mungkin baginya untuk memaksa mereka berbicara dengan paksa. Dia harus menemukan cara untuk memenangkan kepercayaan mereka sehingga dia bisa meninggalkan lembah bersama mereka. Jika itu tidak mungkin, akan sangat membantu jika dia bisa mengetahui lokasi kota terdekat dari mereka juga. Sepertinya hanya ada satu cara. Setelah berpikir lama, sebuah ide akhirnya muncul di benak Zhang Xuan. Dia dengan cepat mengubah penampilannya sebelum berjalan keluar dari semak-semak dengan tenang. Jimat penyamaran yang diberikan Luo Ruoxin padanya tidak hanya efektif di sini, tampaknya juga sangat kuat. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia masih tidak dapat melihat melalui penyamarannya sendiri bahkan dengan Eye of Insight. Dia mengubah penampilannya menjadi pria yang ramah di awal usia 30-an, memancarkan aura kehangatan. Adapun kultivasinya, tampaknya tidak terduga di mata orang lain. Paling tidak, dia yakin bahwa pemuda di depannya itu tidak akan bisa melihat melalui penyamarannya. Selesai dengan persiapannya, Zhang Xuan mengungkapkan kehadirannya dan berkata, siapakah orang-orang yang telah mengganggu wilayah saya dan mengganggu kedamaian saya? Siapa ini? Para pemuda sedang memasak dan beristirahat ketika mereka dikejutkan oleh kata-kata yang tiba-tiba itu. Bingung, mereka dengan cepat mengambil senjata mereka sebelum beralih ke sumber suara. Di sana, mereka melihat seorang pria berusia 30-an berdiri di atas sebuah batu besar. Jubahnya berkibar dengan anggun di hadapan angin kencang, meninggalkan kesan bahwa dia adalah dewa yang telah turun ke dunia ini. Ada pandangan yang agak dingin di mata pria itu, mengisyaratkan ketidaksenangannya. Aktor apa? Salah satu wanita mendengus dingin ketika dia mengambil langkah maju, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, pemuda berjubah putih itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikannya. Penatua, kami adalah siswa dari Akademi Twilight. Kami di sini untuk menjalankan misi yang dipercayakan kepada kami, dan saya mohon maaf jika kami mengganggu istirahat Anda. Akademi Senja, Zhang Xuan memastikan untuk menuliskan nama itu di benaknya. Mempertahankan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dia berkata, begitukah? Itu pasti kebetulan, saya telah membawa murid-murid saya ke sini untuk sebuah misi juga. Mendengar kata-kata itu, pemuda berjubah putih itu menghela napas lega. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan kilatan keraguan di matanya, bolehkah saya tahu dari akademi mana Anda berasal? Karena pihak lain adalah seorang guru, tidak mungkin dia adalah seseorang yang tidak memiliki prinsip dan moral. Seharusnya tidak mungkin baginya untuk bergerak pada mereka tanpa alasan. Mereka hanyalah beberapa orang yang berpikiran lambat yang saya temui dalam perjalanan saya. Saya membawa mereka ke sini untuk melihat-lihat. Petik 2. Khawatir bahwa dia akan menyerahkan diri, Zhang Xuan sangat tidak jelas dengan kata-katanya. Di sisi lain, pemuda berjubah putih menganggapnya sebagai tanda bahwa pihak lain tidak mau membagikan detail pribadinya. Jadi dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Penatua, karena kamu di sini dulu, kita akan menemukan yang lain, tempat untuk beristirahat agar tidak mengganggumu. Dia sedikit takut pada pria yang berdiri di depannya karena dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kultivasi yang terakhir.
Itu normal baginya untuk takut pada seorang ahli yang kuat yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah gunung yang terpencil. Tidak perlu untuk itu. Anda menyebutkan bahwa Anda berasal dari Akademi Twilight, kan? Saya kebetulan mengenal kepala sekolah Anda, dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Petik 2. Tidak mudah bagi Zhang Xuan untuk menemukan orang-orang ini, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah? Oh, Penatua, Anda mengenal kepala sekolah kami. Petik 2. Pemuda berjubah putih itu menyipitkan matanya karena terkejut. Kepala sekolah mereka telah mencapai tingkat dewa tertinggi, menjadikannya salah satu individu paling kuat di Twilight City. Namun, orang yang berdiri di depan mereka sebenarnya mengenalnya. Bukankah itu berarti pihak lain juga telah mencapai level yang sama? Itu akan menjelaskan mengapa dia tidak dapat melihat melalui pihak lain. Jika pihak lain benar-benar bermaksud untuk bergerak pada mereka, kemungkinan mereka bahkan tidak akan bisa menahan satu nafas pun sebelum terbunuh. Di sisi lain, setelah diam-diam menaikkan posisinya lagi dan lagi sepanjang percakapan, Zhang Xuan akhirnya akan bertanya di mana Akademi Twilight berada ketika suara seorang pria parubaya bergema di udara. Kepala sekolah kami telah lama mengasingkan diri. Saya kenal dengan semua teman-temannya saat ini, dan saya rasa dia juga tidak punya teman lain. Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus menyapa Anda? Setelah itu, seorang pria parubaya berusia 40-an terbang keluar dari hutan dan berhenti tepat di depan pria muda berjubah putih itu. Dia tidak lain adalah ahli yang diam-diam mengikuti para pemuda untuk melindungi mereka. Guru, apa yang kamu lakukan di sini? Para pemuda tampak terkejut dengan kemunculan pria ini yang tiba-tiba. Jelas, mereka tidak menyadari bahwa pria parubaya ini telah mengikuti mereka selama ini. Sebagai guru formulir Anda, bagaimana mungkin saya mengizinkan Anda untuk pergi ke misi pertama Anda tanpa mengambil tindakan pencegahan keamanan? Pria parubaya itu menjawab dengan senyum pahit sebelum mengalihkan pandangannya ke Zhang Xuan sekali lagi. Dia telah menjadi guru di Akademi Twilight selama 20 tahun sekarang, dan dia telah bertemu hampir semua teman kepala sekolah sejauh ini. Dia tidak ingat kepala sekolah memiliki teman yang semuda orang yang berdiri di depannya. Meskipun terlihat berusia awal 30-an, dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kultivasi orang yang berdiri di depannya. Ini membuatnya sedikit terkejut. Dalam hal kekuatan, sepertinya pihak lain tidak akan kalah jika dibandingkan dengan prinsipal mereka. Saya perhatikan bahwa tayangan acu poin Anda berdenyut sedangkan sibai acu poin Anda agak gelap saat Anda menggunakan teknik gerakan Anda sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Anda telah mengolah dua teknik kultivasi sekaligus. Memang benar bahwa kedua teknik kultivasi itu melengkapi teknik gerakan Anda, memungkinkan Anda untuk bergerak dengan kecepatan luar biasa, tetapi karena kerumitannya, Anda akhirnya membuat kesalahan dalam kultivasi Anda, mengakibatkan kegagalan Anda untuk menyelaraskan kedua teknik kultivasi bersama. Sebagai akibatnya, Anda terus-menerus menghadapi masalah refluks energi surgawi Anda, Zhang Xuan berkomentar dengan tenang. Jika aku tidak salah, kamu pasti Mo Yuan Laoshi dari Akademi Twilight, kan? Bagaimana kamu tahu itu? Pria parubaya itu melebarkan matanya karena terkejut. Dia tidak terkejut dengan fakta bahwa pihak lain tahu namanya. Dia sangat terkenal di Akademi Twilight, jadi tidak mengejutkan bahwa orang lain akan mendengar tentang dia. Yang mengejutkannya adalah bagaimana pihak lain menyadari masalah yang dia hadapi dalam kultivasinya. Itu pasti sesuatu yang tidak bisa ditemukan dengan mudah. Fakta bahwa pihak lain dapat melihat melalui dirinya dengan begitu mudah menunjukkan bahwa dia memiliki ketajaman mata yang luar biasa. Itu tidak semua. Saya perhatikan bahwa Anda mengalami kesulitan dalam mencoba menyalurkan energi Anda ke Huihai acu poin Anda, yang mengakibatkan ketidakmampuan Anda untuk mengatasi kemacetan Anda. Jika Anda berkultivasi untuk waktu yang lama, darah akan mulai merembes keluar dari mulut dan hidung Anda, dan Anda akan merasakan perasaan sesak di dada Anda. Ini, tubuh Mo Yuan gemetar tak percaya. Dapat dimengerti bahwa seorang ahli sejati akan dapat membedakan sedikit ketidakharmonisan antara teknik kultivasi dan teknik gerakannya, tetapi apa yang terjadi kemudian adalah rahasia mengenai kultivasinya. Agar pihak lain tahu tentang itu juga. Biasanya ada dua kemungkinan untuk situasi seperti itu. Entah orang itu sangat akrab dengannya, atau yang lain. Itu hanya bisa berarti mengatakan bahwa pihak lain jauh lebih kuat darinya, bahkan mungkin melebihi kepala sekolah. Hanya seorang ahli sekaliber ini yang dapat melihat masalah dalam teknik kultivasi dan teknik gerakannya, serta masalah yang dia hadapi dalam kultivasinya. Ini memberikan kepercayaan pada klaim pihak lain bahwa dia mengenal prinsipal mereka. Lagi pula, tidak ada alasan mengapa seorang ahli sekaliber seperti itu harus mengklaim bahwa dia mengenal prinsipal mereka. Saya dapat mengatakan bahwa Anda sangat rajin dalam kultivasi Anda, tetapi sangat disayangkan bahwa Anda salah dalam mengambil keputusan. Formula Laut Netherworld sangat menuntut jiwa seseorang, tetapi jiwa Anda jelas belum mencapai tingkat yang diperlukan untuk mempraktikkan teknik ini.
Anda seharusnya merasa lega bahwa Anda belum mengalami serangan balik sejauh ini meskipun dengan tegas memaksa Anda untuk melewatinya. Zhang Xuan menghukum Mo Yuan. Sementara pria parubaya itu berjalan ke sini menggunakan teknik gerakannya, Zhang Xuan dapat menggunakan Library of Heaven's Path padanya untuk menyusun buku tentangnya. Menurut apa yang dia dengar dari klon Kongsi, saat dia naik ke seluruh dunia, reaksi yang dia derita karena menggunakan Library of Heaven's Path hanya akan semakin buruk. Karena itu, dia merasa bahwa dia harus menghindari menggunakannya sedapat mungkin. Namun, agar dia mengumpulkan informasi yang dia butuhkan untuk meninggalkan daerah ini, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menggunakan itu. Kebanyakan pembudidaya sangat tertutup tentang kekurangan dalam kultivasi mereka, menjaganya sebagai rahasia yang ketat di lubuk hati mereka. Karena itu, menunjuk mereka secara langsung biasanya merupakan langkah yang efektif untuk membuat mereka bingung. Lebih jauh lagi, jimat penyamarannya memungkinkannya tampil tak terduga di hadapan para pembudidaya lainnya. Mengingat begitu, tidak terlalu sulit baginya untuk menipu pihak lain. Terima kasih atas petunjukmu. Kepala Mo Yuan sudah basah oleh keringat dingin sekarang. Jika dia telah menyembunyikan keraguan sebelumnya, saat ini, pikiran seperti itu sudah lenyap dari benaknya. Seperti yang dikatakan pihak lain, dia telah dengan paksa mengolah formula Laut Netherworld meskipun jiwanya tidak memenuhi prasyarat, mengakibatkan dia mengumpulkan kerusakan dari waktu ke waktu. Saat ini, itu sudah menjadi trauma di tubuhnya, dan sangat tidak mungkin baginya untuk pulih darinya lagi. Penatua, bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda? Mo Yuan menurunkan posturnya sedikit untuk mengungkapkan rasa hormatnya saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku, Zhang Xuan memiringkan dagunya dengan angkuh saat dia menjawab. Yang Xuan.